Aku tidak pernah tahu bahwa hari ketika suamiku tersenyum paling tenang adalah hari yang diam-diam merampas rumahku, anakku, dan seluruh hidup yang kupikir aman. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi itu, rumah kecil berwarna krem yang biasanya terasa hangat justru memantulkan hawa yang sulit kujelaskan. Matahari menembus tirai tipis ruang tamu, meninggalkan garis-garis cahaya yang cantik, tapi entah kenapa suasananya tidak lagi seramah dulu. Aku berdiri di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa, memotong roti, mengoleskan selai, dan menyiapkan segelas susu untuk Lily. Rutinitas yang dulu membuatku merasa tenang kini justru terasa seperti langkah yang harus kulakukan dengan sangat hati-hati. Seolah setiap gerakan harus sesuai pola yang tidak pernah benar-benar ku ketahui. Roti panggangnya jangan terlalu gosong, Lastri. Suara imam terdengar dari meja makan. Nada yang datar tapi mengandung penilaian. Ia bahkan tidak sedang melihatku, hanya menatap layar ponselnya. Aku menahan napas sejenak, lalu mengangguk meski ia tidak menatapku. Iya, aku periksa lagi. Padahal roti itu tidak gosong. Hanya sedikit lebih coklat dari biasanya. Tapi sudah beberapa minggu ini, komentar kecil seperti itu selalu muncul. Tentang roti, cara aku melipat baju, posisi gelas, bahkan warna bando yang kupasangkan pada Lily. Seolah ada standar baru yang tidak pernah dibicarakan, tetapi aku diminta memenuhinya. Lily duduk di kursi kecilnya, mengayun kaki sambil memainkan sendok. Wajahnya yang mungil tampak memerhatikan aku dan imam secara bergantian, seperti mencari sesuatu yang tidak ia pahami. Bunda, roti aku mana? Aku tersenyum, mencoba terdengar ceria. Sebentar ya, sayang. Bunda siapkan. Imam mengalihkan pandangannya dari ponsel, menatap piring Lily yang kosong. Harusnya sudah siap sejak tadi, Lastri. Tenggorokanku menegang. Tadi. Aku cuma bilang seharusnya. Biar lebih rapi waktunya. Komentar itu singkat, tapi cukup menusuk. Aku tidak tahu kapan imam mulai seperti ini. Ia dulu tipe laki-laki yang santai. Kadang terlalu santai sampai membuatku harus mengingatkannya soal jadwal kantor atau tagihan listrik. Tapi sekarang, ia mengoreksi hampir semua hal kecil. Ada ketegangan yang samar, seperti helai rambut yang ditarik perlahan sampai terasa di kulit kepala. Aku meletakkan piring kecil berisi roti di depan Lily. Anak itu langsung tersenyum dan menggigitnya dengan lahap. Enak, katanya pelan. Ekspresi imam tidak berubah. Ia kembali ke ponselnya, tapi aku bisa merasakan tatapan singkat yang menilai. Suara sendok Lily yang menyentuh piring terdengar berirama, membuatku sedikit lebih tenang. Setidaknya, ia masih ceria. Tapi ada sesekali ia diam terlalu lama, seolah mendengarkan sesuatu yang hanya ia rasakan. Anak sekecil itu mampu merasakan perubahan atmosfer, dan itu membuat dadaku mengencang. Setelah sarapan, aku membereskan meja makan. Imam berdiri mendekat sambil merapikan kerah bajunya. Besok tolong buatkan aku kopi yang tidak terlalu manis, katanya tanpa melihatku. Yang kemarin terlalu manis. Kupasangkan ekspresi ramah yang entah sejak kapan harus terus kupakai. Baik. Terlalu manis itu tidak sehat. Kamu harus lebih teliti. Ada penekanan aneh pada kata teliti, seolah aku selama ini ceroboh. Aku menggenggam kain lap lebih kuat, namun tetap mengangguk. Lily mendekat sambil membawa boneka kecilnya. Ayah, lihat boneka Lily. Serunya, mencoba menarik perhatian. Imam menunduk sekilas. Iya, simpan dulu, nanti jatuh. Hanya itu. Sementara Lily jelas berharap mendapat senyum atau pujian. Anak itu mengerjap, lalu menunduk sambil memeluk bonekanya. Ada bayangan kecewa yang tidak semestinya muncul di wajah anak 6 tahun. Aku meraih tangan Lily. Ayo bantu bunda lipat serbet, ujarku lembut. Biar cepat selesai. Lily mengangguk pelan. Ayah marah ya, bun? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada komentar imam manapun. Aku berlutut agar bisa menatap matanya langsung. Tidak, sayang. Ayah cuma sedang banyak pikiran. Kalimat itu terasa basi bahkan bagiku sendiri. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Lily mengangguk, tapi sorot matanya menunjukkan ia tidak benar-benar percaya. Saat imam berangkat kerja,
Ia menutup pintu agak keras. Tidak mengucapkan salam, tidak menatapku. Biasanya ia pamit dan mencium lili dulu. Sekarang tidak. Beberapa detik setelah pintu tertutup, rumah menjadi hening. Hening yang menusuk telinga, bukan menenangkan. Aku memeluk Lili dan mencium kepalanya. Main dulu ya di kamar. Bunda mau bersihin dapur. Bunda sedih, tanya Lili lagi, suaranya pelan. Aku menggeleng cepat. Tidak kok. Tapi setelah ia pergi, tangan yang kugunakan untuk memegang meja bergetar. Aku mencoba menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, mencoba menolak pikiran bahwa ada sesuatu yang berubah secara perlahan namun jelas. Selama beberapa bulan terakhir, Imam menjadi semakin berbeda. Aturannya bertambah banyak, komentarnya semakin tegas, dan ia semakin jarang memuji Lili. Tidak ada bentakan atau kekerasan, tidak ada peristiwa besar yang bisa kusebut sebagai penyebab. Namun justru itulah yang membuat semuanya terasa membingungkan. Perubahan kecil yang terus menumpuk seperti retakan tipis pada kaca, diam-diam, tidak mencolok, tapi suatu saat bisa pecah. Aku duduk di sofa, memandangi ruang tamu yang tampak rapi. Terlalu rapi, mungkin. Kursi, meja, vas bunga, semuanya berada di posisi yang Imam inginkan. Bahkan karpet pun harus menghadap arah tertentu. Aku mulai bertanya-tanya apakah semua ini normal. Apakah rumah tangga harus terasa seperti berjalan di atas lantai licin? Aku memijat pelipis, mencoba mengusir pusing halus. Tapi ketegangan di dada sulit hilang. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya bahwa semuanya hanya fase, bahwa Imam akan kembali seperti dulu. Namun ada bagian lain yang lebih jujur, berbisik bahwa mungkin retakan kecil ini bukan lagi sekadar retakan. Mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku bersandar, menutup mata sebentar. Yang tertinggal hanyalah rasa tidak nyaman yang terus mengendap, seperti serpihan kaca halus yang belum benar-benar menusuk, tapi sudah menakutkan hanya dengan menyentuh kulit. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakannya. Ada sesuatu yang longgar, yang tidak lagi pada tempatnya. Di dalam rumah ini, dan di dalam hatiku sendiri. Sudah beberapa hari ini atmosfer rumah terasa kencang seperti benang yang ditarik terlalu kuat. Sesekali aku masih teringat bagaimana Imam mengomentari hal-hal sepele. Nada suaranya yang datar namun mengandung penilaian itu masih melekat di telinga. Aku mencoba mengabaikannya, mencoba mengembalikan rutinitas agar semuanya tampak normal. Tapi tubuhku sendiri tahu bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak ke arah yang tidak kukendaki. Sore itu, aku sedang melipat pakaian di ruang keluarga ketika Imam pulang kerja. Suara pintu yang tertutup terdengar sedikit lebih keras dari biasanya. Aku berhenti sejenak, menunggu suaranya. Biasanya ia akan memanggil Lili, menanyakan sudah makan atau belum. Namun kali ini, ia hanya berjalan melewatiku tanpa sepatah kata pun, lalu meletakkan tas kerjanya di meja. Aku menelan ludah. Mau kubuatkan teh? Tidak usah. Jawabnya cepat, tanpa menoleh. Aku mencoba tetap tenang. Kamu kelihatan lelah. Mungkin. Tolong jangan atur aku, katanya, lebih keras dari yang kuduga. Kata-kata itu menghentikan gerakan tanganku. Aku menatapnya, berusaha mencari konteks yang mungkin salah kupahami. Aku tidak mengatur. Aku cuma. Setiap pulang, kamu selalu mengomentari aku capek atau tidak. Potongnya. Aku sudah tahu kondisiku. Nada suaranya menusuk, tapi yang lebih menyakitkan adalah wajahnya yang benar-benar dingin. Imam tidak pernah berbicara seperti ini beberapa bulan lalu. Ia dulu mudah tersenyum, meski lelah. Sekarang, ekspresinya seperti tembok yang tak bisa kutembus. Aku menarik napas pelan. Aku hanya ingin membantu. Ya, tapi kamu tidak perlu sok tahu. Ada jeda sunyi yang panjang setelahnya. Napas Lili terdengar samar dari kamar, menandakan ia sedang bermain boneka. Suara kecil itu membuatku sempat ingin mundur dari percakapan ini. Tapi aku tahu jika aku tetap diam, jarak di antara kami akan semakin melebar. Apa ada yang salah? Tanyaku perlahan. Kalau ada masalah di kantor atau apapun, kamu bisa cerita. Aku merasa kamu makin jauh. Imam menegakkan tubuh, lalu menatapku dengan tatapan yang sama datarnya seperti cuaca mendung. Justru aku merasa kamu yang berubah, Lastri. Aku tertegun. Kamu itu terlalu sensitif.
katanya sambil mengangkat alis, seolah menyampaikan fakta ilmiah. Baru aku bilang roti terlalu gosong, kamu langsung tersinggung. Baru aku bilang kopi terlalu manis, kamu merajuk. Kamu tidak stabil belakangan ini. 2 detik aku benar-benar tidak bisa bicara. Ia memutar balik kejadian semudah membalik tangan. Semua komentar kecil yang ia lontarkan belakangan ini justru digambarkan seolah aku yang bereaksi berlebihan. Aku tidak merajuk, kataku hati-hati. Aku merasa kamu berubah. Dan kamu merasa selalu benar soal itu. Tidak, aku. Sebenarnya siapa di rumah ini yang selalu menuduh aku berubah? Katanya, suaranya terangkat 1 oktav. Aku berusaha memperbaiki banyak hal, membuat rumah lebih tertata, membuat jadwal lebih jelas. Tapi kamu mempersulit. Jantungku berdebar tidak karuan. Aku tidak mempersulit. Kamu bahkan memotong roti lili tidak sama rata. Serunya tiba-tiba, seolah itu masalah besar. Kamu tidak memperhatikan hal-hal kecil. Aku memejamkan mata sebentar. Itu hal kecil, Imam. Itu dia masalahnya. Jawabnya cepat. Kamu selalu menyepelekan hal kecil. Lalu kenapa kamu heran kalau aku jadi harus memperhatikan semuanya sendiri? Nada suaranya yang keras membuat Lili keluar dari kamar. Anak itu berdiri di ambang pintu, memeluk bonekanya erat-erat, matanya besar dan gelisah. Ayah, Bunda kenapa? Tanyanya pelan. Imam menoleh ke arah Lili, lalu menarik napas panjang seolah menahan emosi. Tidak apa-apa. Bunda cuma lagi sensitif. Kata sensitif itu bagai tamparan. Pernyataan itu bukan hanya meremehkanku, tapi juga memberi kesan pada Lili bahwa aku penyebab masalah ini. Aku merasakan dada sesak, tapi tidak ingin bertengkar di depan anak kami. Imam, bisikku, tolong jangan bicara begitu di depan Lili. Lalu bagaimana? Kamu sendiri yang mulai ini. Aku cuma bertanya apa kamu sedang. Kamu tidak pernah puas, Lastri. Imam memotong lagi, suaranya meninggi. Aku kerja untuk kalian. Aku pastikan rumah ini berjalan baik. Tapi selalu kamu yang mempermasalahkan aku berubahlah. Aku tidak perhatianlah. Kamu bahkan tidak mau mengakui peranmu dalam masalah ini. Kata-katanya terlalu cepat, terlalu tajam. Seperti diarahkan dengan sengaja ke tempat-tempat yang paling mudah membuatku pecah. Rasanya seperti mendengar seseorang menguraikan versinya sendiri atas hidup kami. Versi yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Lili mulai terisak kecil. Ayah jangan marahi Bunda. Imam memutar badan menghadap Lili. Ayah tidak marah. Bunda saja yang. Cukup, Imam. Potongku, suaraku bergetar. Jangan salahkan aku di depan anak kita. Ia menatapku lama, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu ia mendecak pelan. Kalau kamu tidak mau disalahkan, jangan bertingkah seolah kamu tidak pernah salah. Ada dingin yang menjalar dari tengkuk sampai ujung jari tanganku. Aku berdiri memeluk Lili, yang kini tubuhnya gemetar kecil. Imam membuang pandangan, lalu berjalan ke kamar tanpa menoleh lagi. Pintu kamar tertutup dengan suara berat yang menggema ke seluruh ruang tamu. Aku mengusap punggung Lili, mencoba menenangkannya meski tubuhku sendiri masih menggigil. Tidak ada pukulan, tidak ada bentakan yang brutal, tapi ada sesuatu dalam kata-kata Imam yang membuatku merasa seperti tenggelam perlahan. Bukan tenggelam secara dramatis, tapi seperti berdiri di air yang terus naik setengah sentimeter setiap hari. Diam-diam, sampai tiba-tiba aku tidak bisa bernapas. Lili menatapku dengan mata penuh kebingungan. Bunda, ayah jahat ya? Aku menggenggam wajahnya lembut, memaksa senyum yang tidak terasa. Tidak, sayang. Ayah hanya capek. Kalimat itu terasa hampa, namun aku tidak sanggup memberikan jawaban lain. Setelah menidurkan Lili di kamar, aku kembali duduk di ruang keluarga. Cahaya sore merembes masuk dari jendela, tapi bukannya memberikan kehangatan. Cahaya itu justru membuat ruangan tampak seperti panggung kosong. Dadaku terasa berat, bukan hanya karena pertengkaran tadi, tetapi karena aku tiba-tiba sadar sesuatu. Hubungan ini sedang menuju tempat yang tidak sehat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Sejak pertengkaran beberapa hari lalu, yang meninggalkan gema kata-kata Imam di kepalaku seperti retakan yang terus melebar, aku mencoba menjaga jarak aman. Tidak ingin memancing amarahnya,
Tidak ingin membuat Lily kembali melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat anak seusianya. Tapi ketenangan yang kuharapkan itu tidak datang. Rumah ini tetap dipenuhi ketegangan halus, seperti benang yang hampir putus tapi masih menahan beban. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan. Gerakan tanganku otomatis, tapi pikiranku melayang pada kilatan mata Imam ketika ia memutarbalikkan semua kesalahan padaku. Aku tidak tahu mengapa ingatan itu masih menusuk seperti serpihan kaca. Imam muncul dari kamar, kemeja sudah rapi, wajahnya datar nyaris tanpa emosi. Ia duduk di meja makan, tidak mengatakan apapun. Lily, yang baru saja bangun, mendekat sambil menjeret bonekanya. "Ayah, roti?" tanyanya lembut. Imam hanya mengangguk. Tidak ada senyum, tidak ada sentuhan kepala seperti biasanya. Lily mengerutkan dahi, lalu duduk tanpa suara, seolah takut salah. Aku meletakkan piring di hadapan mereka. "Ini rotinya. Susunya sebentar lagi." Imam menatap rotinya. Aku menelan ludah, memastikan potongannya sama rata, karena aku tahu itu akan dijadikan alasan kalau tidak. Tapi ia tidak mengomentari hal itu. Ia justru menghela napas dan berkata, "Kita harus bicara." Tanganku yang memegang gelas berhenti. Aku tidak menoleh langsung, hanya melirik sekilas. "Sekarang?" "Ya, sekarang." Lily menatap kami berdua, waspada. Aku menyentuh bahunya pelan. "Sayang, habiskan roti dulu ya." Imam menunggu sampai aku duduk. Suara detak jam dinding terdengar terlalu keras di ruangan yang seharusnya hangat itu. "Aku sudah memikirkan ini lama," ujarnya. Dadaku menegang. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuat bulu kudukku berdiri. "Apa maksudmu?" Suaraku keluar lebih pelan daripada yang kumaksudkan. Imam menyandarkan tubuhnya. "Kita tidak bisa melanjutkan ini, Lastri." Jantungku turun ke perut. Melanjutkan apa? Pernikahan ini. Suara itu terlalu tenang, terlalu mantap. Seperti seseorang yang sudah membuat keputusan tanpa ragu sedikit pun. "Aku ingin cerai," katanya. Lily berhenti mengunyah. Aku hampir bisa mendengar roti berhenti di tengah giginya. Aku menatap Imam, mencari gurauan, sarkasme tersembunyi, apa saja. Tapi yang kulihat hanya ketegasan dingin. Pria yang duduk di depanku bukan lagi suami yang dulu pulang membawa donat untuk Lily, atau yang menangis bersamaku saat pertama kali kami mendengar detak jantung bayi kami. Dia berbeda. Seolah seseorang yang kukenal baik tiba-tiba memakai wajah orang asing. "Apa kamu serius?" tanyaku akhirnya. Suaraku patah. "Ya." Tapi, aku mencoba menyusun kalimat, tapi semuanya kacau. "Kita baru bertengkar sekali. Kita bahkan tidak bicara soal ini." "Kita sudah sering bertengkar," katanya cepat. "Kamu saja yang tidak mau mengakuinya. Kita tidak cocok lagi." Aku menggeleng. "Imam, kita bisa bicara baik-baik. Apa yang membuatmu?" "Kamu." Ia memotong. "Kamu yang membuat rumah ini tidak kondusif. Kamu terlalu sensitif, terlalu emosional. Aku tidak bisa hidup dalam suasana seperti ini." Aku membeku. Kata-kata itu terasa seperti dejavu dari pertengkaran lalu, tapi kali ini bentuknya jauh lebih tajam. "Aku tidak emosional," bisikku. "Aku hanya ingin kita." "Cukup." Imam mengangkat tangan. "Keputusan sudah final. Aku sudah konsultasi." "Konsultasi? Dengan siapa?" tanyaku, napas tercekat. "Dengan hakim yang aku kenal." Jawabnya datar. "Semua proses bisa dipercepat." Lily menatapku dengan mata membesar. "Bunda, cerai itu apa?" Tenggorokanku menutup. Aku tidak bisa menjawab. Imam bangkit dari kursi. "Kamu tidak perlu bereaksi berlebihan. Ini demi kebaikan semua pihak." "Termasuk Lily?" tanyaku, nyaris bergetar. "Lily akan ikut aku." Perutku seolah ditarik keluar dari dalam tubuhku. "Apa?" "Dia akan tinggal denganku. Lingkungan rumahku nanti akan lebih stabil tanpa drama emosional." Aku berdiri spontan. "Imam, jangan bawa-bawa anak kita." "Aku tidak membawanya. Aku melindunginya." Dengan menceraikan ibunya, dengan memisahkan dia dari aku. Suaraku meninggi, tak bisa kutahan lagi. "Kalau kamu tenang, ini tidak perlu jadi ribut," katanya lagi, nada suaranya seolah aku anak kecil yang sedang rewel. "Aku hanya menyampaikan keputusan." Lily mulai menangis.
Suara kecil itu menusukku lebih dalam daripada kata-kata Imam. Sayang, sini. Panggilku sambil merentangkan tangan. Tapi Lili hanya menatapku dan ayahnya bergantian, lalu mengatakan hal yang paling menghancurkan hatiku pagi itu. Aku ikut siapa, Bun? Aku tidak bisa bernapas. Dunia tiba-tiba terlalu sempit. Imam meraih tas kerjanya. Aku ke kantor. Kita lanjutkan ini nanti. Pastikan kamu tidak membuat situasi makin buruk. Pintu tertutup. Suaranya menggema dan meninggalkan keheningan yang mengerikan. Aku berlutut, memeluk Lili yang menangis terseduh-seduh di dadaku. Kedua tanganku gemetar. Aku ingin berkata semuanya akan baik-baik saja, tapi lidahku tidak bisa mengucapkan kebohongan itu. Aku belum siap kehilangan rumah. Aku belum siap kehilangan pernikahan. Dan yang paling menakutkan, aku sama sekali belum siap kehilangan anakku. Sejak Imam mengucapkan kata-kata yang mengubah arah hidupku, cerai, hak asuh, keputusan final, kepalaku masih terasa penuh kabut. Setiap kali aku mencoba mengingat nadanya yang dingin ketika mengatakan Lili akan tinggal bersamanya, perutku kembali mual. Dan kini aku berdiri di depan gedung pengadilan, mencoba mengatur napas yang terus memendek. Aku tidak pernah mengira akan menginjakkan kaki di tempat ini. Tidak pernah terpikir untuk memperjuangkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu diperjuangkan. Keluargaku sendiri. Gedung itu tampak besar. Dinding-dindingnya seperti menatapku balik dengan tatapan asing. Aku memeluk map tipis yang berisi dokumen seadanya, akta nikah, fotokopi kartu identitas, beberapa foto kecil yang kusisipkan, entah akan berguna atau tidak. Semua terasa tidak cukup, terlalu kosong dibandingkan sesuatu yang ingin kulindungi. Lili kuantar ke sekolah sebelum ke sini. Senyum kecilnya yang dipaksa untuk terlihat ceria masih membekas di ingatanku. Bunda pulang cepat. Ya, katanya. Aku menjawab iya, meski hatiku sendiri tidak yakin. Aku melangkah masuk. Lorong pengadilan itu dingin, bahkan terlalu bersih, seolah menghapus emosi apapun yang dibawa seseorang. Beberapa petugas lewat tanpa menatapku lama. Semuanya tampak sudah hafal rutinitas, tidak ada waktu untuk kebingungan seperti milikku. Aku menuju ruangan tempat sidang awal akan berlangsung. Imam sudah ada di sana. Ia duduk tegap, rapi seperti biasa, seakan ini hanya pertemuan bisnis biasa. Wajahnya tanpa ekspresi. Ketika aku datang, ia hanya mengangguk kecil, bukan sebagai suami, bahkan bukan sebagai seseorang yang peduli. Lebih seperti tersangka yang mengakui kehadiran saksi lain. Imam, panggilku pelan. Duduk saja, jawabnya singkat. Aku menelan kekecewaan itu. Jika aku masih mencari sisa kelembutan dari dirinya, itu adalah kesalahanku sendiri. Seorang petugas memanggil kami masuk ke ruang sidang. Ruangan itu sederhana tapi terasa mengintimidasi. Hakim duduk di kursi tinggi, wajahnya keras dan profesional. Tidak ada nama yang perlu kuingat. Dia hanya sebuah otoritas yang menentukan masa depan kami. Imam duduk di kursi sebelah kanan. Aku di kiri. Jarak yang tidak jauh, tapi terasa seperti jurang. Sidang perceraian atas nama Imam dan Lastri. Suara hakim membuka. Tegas, cepat, dan tanpa jeda untuk bernapas. Aku meremas ujung rokku. Pihak pemohon, tanya hakim. Imam mengangkat tangan sedikit. Saya, Yang Mulia. Hakim mengangguk. Alasan permohonan. Imam menjawab seolah sudah menyiapkan naskahnya. Perbedaan yang tidak dapat disatukan. Ketidakstabilan emosional dari istri. Ketidakharmonisan yang berkepanjangan. Aku menoleh cepat. Itu tidak benar. Jangan memotong, tegur hakim. Aku mengatupkan mulut. Dadaku terasa panas oleh ketidakadilan. Imam melanjutkan, tetap tenang, terlalu tenang. Kami sering berselisih. Saya sudah mencoba bertahan, tapi demi kondisi psikologis anak kami, lingkungan yang lebih stabil diperlukan. Seolah aku ancaman bagi Lili. Seolah aku tidak pernah memeluknya ketika ia sakit, tidak pernah bangun malam saat ia demam, tidak pernah menenangkan mimpi buruknya. Hakim beralih padaku. Ibu Lastri, tanggapan? Aku mencoba berkata sejelas mungkin meski suaraku bergetar. Kami tidak sering bertengkar. Hanya 2 kali besar di akhir-akhir ini. Dan, Imam mengambil keputusan sepihak. Saya tidak diberi ruang bicara. Hakim menatapku datar. Apakah benar terjadi ketegangan di rumah? Aku ragu.
Bagaimana menjelaskan retakan halus yang bahkan aku saja tidak mengerti? Ada, tapi bukan seperti yang ia katakan. Imam tampak tidak terpengaruh. Bahkan ia tidak menatapku, seolah pernyataanku hanya debu di udara. Hakim mencatat sesuatu. Dentingan pena itu membuatku ingin menjerit. Seakan seluruh hidupku diringkas dalam baris-baris singkat yang mungkin tidak menangkap apapun tentang kenyataan. Sampai saat ini, lanjut Hakim, pihak pemohon mengajukan permintaan untuk hak asuh anak sementara jatuh kepada ayah. Pertimbangannya adalah lingkungan yang lebih stabil. Aku mengangkat wajah dengan cepat. Tidak, saya bisa mengurus Lily. Buktikan, kata Hakim tanpa nada. Aku terdiam. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak tahu apa yang harus kutunjukkan. Semua bukti cinta seorang ibu ada dalam tindakan sehari-hari, yang tidak bisa dilampirkan dalam fotokopi atau surat resmi. Imam membuka mapnya. Yang mulia, saya membawa beberapa catatan mengenai jadwal kerja istri yang tidak tetap, dan beberapa bukti bahwa saya lebih mampu memberi rutinitas untuk Lily. Jantungku berdebar keras. Aku tidak tahu Imam bahkan mengumpulkan hal-hal seperti itu. Jadwalku memang berubah-ubah karena pekerjaan paruh waktuku. Tapi itu bukan alasan untuk dicabut dari hidup anakku. Hakim menerima berkas itu. Aku hanya bisa menatap, tidak punya apapun untuk melawan. Saat Hakim membaca, Imam duduk dengan yakin, memandang lurus ke depan. Seolah ia tahu hasilnya sejak awal. Aku merasa semakin mengecil di kursiku. Sidang awal ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas lebih jauh, kata Hakim akhirnya. Untuk sementara, hak asuh anak berada pada ayah dengan pengaturan kunjungan bagi ibu. Kalimat itu menghantamku seperti palu godam. Langsung, tanpa jeda. Aku mencoba mengucapkan sesuatu, apa saja, tapi tenggorokanku menolak bekerja. Hakim mengetuk palu. Sidang ditutup. Seluruh ruangan bergerak, tapi aku tetap diam. Imam bangkit lebih dulu. Ia tidak menoleh padaku, tidak menawarkan kata penghiburan, tidak menunjukkan kemenangan. Dia hanya berjalan keluar, seolah semua ini hanyalah formalitas kecil dalam rencana besarnya. Aku akhirnya berdiri, tubuhku goyah. Petugas memberi isyarat agar aku meninggalkan ruangan. Aku menunduk sopan, meski dunia terasa berputar. Di luar ruang sidang, aku berhenti, bersandar pada dinding dingin yang menembus kulitku. Napasku patah-patah. Rasanya bukan hanya hukum yang sedang menilasku, tapi juga seseorang yang dulu berjanji akan menjagaku. Aku menatap lantai, mencari kekuatan entah dari mana. Semua terasa tidak masuk akal. Semua berjalan terlalu cepat. Dan aku tidak siap menghadapi dunia yang tiba-tiba berubah bentuk. Namun satu hal semakin jelas. Aku harus mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Karena proses ini bukan proses biasa. Aku bisa merasakannya dalam setiap langkah Imam, setiap kata yang ia pilih, setiap bukti yang entah sejak kapan ia kumpulkan. Ada sesuatu yang tidak kupahami. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar perceraian. Dan jika aku tidak menemukannya, aku bisa kehilangan segalanya. Sejak sidang awal yang terasa janggal, suara hakim yang terlalu cepat memutuskan. Cara Imam menyerahkan berkas seolah semuanya sudah dipersiapkan jauh sebelum aku tahu apa-apa, dadaku terus dihimpit kecemasan yang tidak kunjung mereda. Setiap malam aku memikirkan bagaimana semuanya berjalan mulus bagi Imam dan terlalu kabur bagiku. Tapi hari ini, kabut itu berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Hari putusan. Aku berdiri di depan gedung pengadilan dengan tangan yang membeku. Seolah seluruh tubuhku berusaha menolak kenyataan bahwa aku harus masuk ke dalam. Matahari pagi seharusnya membawa rasa hangat, tapi kulitku seperti dilapisi lapisan es. Map kecil berisi dokumen seadanya kembali terasa seperti beban yang memalukan, terlalu tipis untuk melindungi seorang ibu. Di dalam ruang sidang, Imam sudah duduk di kursinya. Rautnya tetap tenang, hampir terlalu tenang, seperti seseorang yang tahu bahwa apapun yang terjadi hari ini, hasilnya tidak akan mengarah padaku. Ia tidak menatapku ketika aku duduk. Bahkan ketika aku menghela napas panjang untuk menstabilkan diri, matanya tetap lurus ke depan. Hakim masuk. Palu diketuk. Suaranya menggema dengan ketegasan yang sama seperti sebelumnya, tapi hari ini suaranya terasa jauh lebih menakutkan. Sidang putusan perceraian atas nama Imam dan Lastri dimulai. Aku memejamkan mata sejenak.
mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang entah sudah habis di mana. Ketika hakim mulai membaca rangkaian kalimat panjang tentang pertimbangan hukum dan bukti yang diajukan, aku semakin menegang. Kalimat-kalimat itu terasa seperti bahasa asing. Tidak ada jeda untukku memahami, tidak ada ruang untukku menyesuaikan diri. Hingga akhirnya kalimat yang kutakuti datang. Majelis memutuskan, permohonan cerai dikabulkan. Aku menatap hakim. Suaraku hampir keluar, tapi tidak ada udara. Pemberian hak asuh anak secara penuh jatuh kepada ayah, yakni imam, dengan pertimbangan lingkungan yang lebih stabil. Dadaku seperti ditarik dari dalam. Untuk kediaman, mengingat kondisi finansial dan bukti kontribusi pemohon, rumah kediaman jatuh kepada ayah. Aku merasakan kursi itu bergeser sedikit karena tubuhku hampir kehilangan keseimbangan. Rumah itu, tempat aku membesarkan Lily, tempat aku menghabiskan setiap malam menidurkannya, tempat aku menyimpan 1000 kenangan kecil yang tidak mungkin bisa kujelaskan dalam dokumen apapun, diambil begitu saja. Hakim melanjutkan penjelasan hukum, tapi bunyinya hanya menjadi dengung jauh di belakang kepalaku. Rasanya seperti berada di dalam mimpi buruk di mana aku ingin bergerak, ingin menjerit, tapi seluruh tubuhku lumpuh. Ketika suara hakim akhirnya berhenti, aku tidak sadar palu sudah diketuk untuk terakhir kalinya. Sidang selesai. Imam berdiri. Aku tetap duduk, tidak mampu bangkit. Nafasku naik turun dengan ritme yang tak teratur. Aku tidak menangis, bukan karena tidak ingin, tapi karena rasa sakit itu terlalu besar untuk menemukan bentuk. Petugas memberi isyarat bahwa aku harus keluar. Kakiku goyah saat aku berdiri. Imam melewati pintu lebih dulu, melangkah tanpa melihatku, seolah aku hanyalah seseorang yang secara administratif menghambat rencananya. Ketika aku mengikuti dari belakang, pemandangan lorong panjang itu terasa seperti mimpi yang tidak berpijak. Di luar ruang sidang, Imam sudah berdiri menunggu. Bukan aku, tapi Lily. Lily mendekat dengan langkah ragu. Ia memegang boneka kecil yang kuberikan minggu lalu. Bunda, suaranya kecil. Aku berlutut, mencoba tersenyum meski wajahku terasa kaku. Sini, sayang. Lily memelukku erat. Pelukannya lembut, namun juga membuat dadaku terasa seolah diremas dari dalam. Kita pulang, Bun, tanyanya, polos, penuh harap. Aku tidak bisa menjawab. Kata-kata itu seperti belati. Imam akhirnya berbicara. Lily ikut ayah dulu. Lily menoleh ke ayahnya, kemudian kembali memelukku lebih kuat. Aku mau sama Bunda. Aku mengusap rambutnya, mencoba menahan gemetar. Bunda selalu ada buat kamu, sayang. Suaraku bergetar pada kata selalu. Selalu, tapi tidak hari ini. Tidak setelah putusan itu memisahkan kami. Imam mengulurkan tangan ke Lily. Ayo. Lily menggeleng keras. Tidak. Ia bersembunyi memeluk dadaku. Tubuh kecilnya gemetar, suara tangisnya mulai pecah. Aku menahan napas panjang, mencoba memeluknya lebih erat. Seakan pelukan itu bisa menghentikan waktu, menghentikan hukum, menghentikan keputusan yang terasa tidak adil. Lily. Imam menahan sabar, tapi nada suaranya tegas. Kita tidak boleh membuat masalah di sini. Aku perlahan berdiri dengan Lily masih memelukku. Air mata Lily membasahi bahuku. Rasanya dada ini benar-benar pecah. Imam mendekat, dan secara halus tapi tegas menarik lengan Lily dari tubuhku. Ayah, Lily menangis. Jangan, ayah jangan. Mengambil anak dari pelukan ibunya seharusnya sebuah dosa. Tapi di sini, di bawah nama hukum, itu dianggap tindakan normal. Lily meraihku lagi, tetapi Imam memindahkannya ke gendongannya. Aku ingin merebutnya kembali, ingin mempertanyakan semuanya, ingin melawan. Tapi aku tahu apapun tindakanku hanya akan diputar sebagai alasan bahwa aku tidak stabil. Ayah, mau kemana? Bunda ikut, ya? Suara Lily makin pecah. Aku menggigit bibir sampai terasa asin. Sayang, suaraku hampir hilang. Bunda sayang kamu. Bunda di sini. Bunda nggak pergi. Lily mengulurkan tangannya ke arahku sepanjang Imam membawanya pergi. Tangannya terentang, putus asa, seolah jarak beberapa langkah itu adalah jurang yang menelan seluruh hidup kami. Bunda ah! Jeritan itu menembus udara, memecah seluruh pertahanan yang berusaha kujaga. Lututku akhirnya menyerah. Aku jatuh berlutut di lantai halaman pengadilan,
tak peduli pada tatapan orang-orang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar kehilangan dunia. Tidak mati, tapi ditinggalkan dalam hidup yang dirampas paksa. Dan di depan mataku, dunia kecilku, Lily, dibawa pergi tanpa aku bisa menariknya kembali. Sejak hari ketika Lily direnggut dari pelukanku dan rumah itu dinyatakan bukan milikku lagi, aku merasa seperti seseorang yang tiba-tiba dicabut dari akarnya. Masih terbayang jelas tangan kecilnya yang terentang ke arahku, jeritannya yang memanggilku berkali-kali. Setiap kali ingatan itu muncul, dada ini kembali mengencang, tapi aku memaksa diriku untuk tetap bergerak. Jika berhenti, aku tahu aku bisa hancur di tempat. Sekarang aku tinggal di sebuah kamar sewa kecil di pinggiran kota, ruangan sempit dengan dinding kusam, jendela satu-satunya menghadap ke gang sempit, dan lantai yang sedikit berderit ketika diinjak. Bukan tempat yang indah, tapi itu satu-satunya tempat yang bisa kubayar dengan sisa tabunganku. Meski begitu, aku bersyukur punya atap, walau seolah bukan atap yang benar-benar melindungiku. Pagi ini, aku duduk di tepi kasur tipis, mencoba menenangkan napas. Sudah seminggu lebih sejak putusan itu. Seminggu lebih sejak terakhir kali aku melihat wajah Lily dari dekat. Seminggu lebih sejak Imam mengirim pesan singkat penuh aturan. Jangan menjemput tanpa konfirmasi. Jangan menghubungi sekolah. Semua komunikasi lewat aku. Kalimatnya terasa seperti pagar besi yang melingkari hidupku. Aku mengusap wajah, kemudian berdiri. Hari ini aku harus mencari pekerjaan baru. Tanpa rumah, tanpa anak, aku membutuhkan sesuatu untuk tetap berdiri. Aku harus menata ulang hidupku, walau semuanya terasa seperti sisa-sisa. Begitu melangkah keluar kamar, udara panas gang langsung menyambut. Beberapa orang lewat, tapi aku tidak mengenal mereka. Tidak perlu. Yang penting aku bergerak. Aku menuju warung kopi kecil di ujung blok, tempat aku sering berhenti sebentar untuk mencari tahu lowongan kerja dari papan pengumuman di depan toko kelontong seberang jalan. Aku berharap ada pekerjaan apapun yang bisa kupegang sementara. Saat menunggu teh panas, aku mengeluarkan ponsel. Tidak ada pesan dari Imam. Tidak ada kabar dari Lily. Aku menahan diri untuk tidak mengirim pesan dulu, takut Imam akan memakai itu sebagai alasan untuk membatasi akses lagi. Perempuan di warung menatapku sebentar. Baru pindah sini ya? Tanyanya sambil menyodorkan gelas. Aku mengangguk, menerima gelas itu. Iya. Dia tidak bertanya lebih jauh, hanya tersenyum kecil, sopan, sebelum kembali bekerja. Aku lega karena dia tidak menggali. Aku belum siap mengulang cerita pahitku pada orang asing. Setelah menenggak sedikit teh yang terlalu panas, aku menuju papan pengumuman. Ada beberapa lowongan serabutan, penjaga toko, kasir minimarket, karyawan laundry. Aku mencatat 2 di antaranya. Tidak ideal, tapi aku tidak dalam posisi memilih. Aku berjalan ke salah satu minimarket di dekat jalan utama. Manajernya, pria tua yang menjawab singkat-singkat, melihat CV sederhanaku lalu berkata, "Kami butuh orang yang bisa masuk shift malam juga." Bisa? Aku terdiam sebentar. Shift malam berarti aku tidak bisa menjaga pola komunikasiku dengan Imam untuk bertemu Lily. Tapi aku butuh pekerjaan. Aku butuh stabil, agar suatu hari bisa memperjuangkan semuanya kembali. Bisa? Jawabku akhirnya. Mulai besok. Aku mengangguk. Terima kasih. Dia hanya mengangguk singkat, lalu kembali mengetik. Keluar dari minimarket, aku merasakan sedikit beban terangkat. Tidak banyak, tapi cukup untuk memulai. Sore harinya, aku kembali ke kamar. Ruangan itu panas, tapi aku mencoba memfungsikan semuanya. Aku membuka jendela kecil itu untuk memberi udara masuk, lalu mengeluarkan baju-baju dari tas besar yang kubawa dari rumah, baju yang buru-buru kupilih di hari pengambilan barang, saat Imam mengawasi seperti penjaga penjara. Teleponku berbunyi. Jantungku langsung kecepatan, berharap itu Lily. Ternyata pesan dari Imam. Lily tidak bisa kamu temui akhir pekan ini. Dia sedang tidak enak badan. Aku akan kirim kabar jika sudah membaik. Aku mengetik cepat. Aku ingin video call. Hanya sebentar. Aku ingin lihat keadaannya. 3 menit berlalu tanpa jawaban. 5 menit. 10. Akhirnya balasan muncul. Tidak hari ini. Dia perlu istirahat. Aku menghela napas panjang, menunduk. Air mata menggenang,
Tapi aku memaksanya tetap tinggal di sana. Jika aku menangis terus, aku tidak akan punya tenaga untuk mencari jalan keluar. Aku mencoba menenangkan diri dengan merapikan kamar. Tapi semakin aku bergerak, semakin aku gelisah. Ada sesuatu tentang pesan imam yang terdengar aneh, terlalu teratur, terlalu cepat menutup akses, terlalu yakin memberi alasan. Aku menatap ponselku lagi. Sesuatu menggangguku sejak awal. Imam terlalu percaya diri, terlalu siap. Seakan setiap kemungkinan sudah ia hitung. Setiap langkah sudah ia rancang. Aku ingat ulang cara hakim membaca berkas imam. Bagaimana prosesnya seperti mengikuti alur yang sudah dipersiapkan, bukan dipertimbangkan. Ingatan itu membuat perutku kembali mual. Ada sesuatu yang tidak wajar. Insting itu muncul makin kuat, tidak bisa diabaikan. Aku membuka kotak kecil di tasku. Kotak yang hanya kusentuh ketika benar-benar butuh kekuatan. Di dalamnya ada foto kecil aku, Imam, dan Lily saat ulang tahun Lily yang keempat. Senyumnya lebar, pipinya kemerahan, dan Imam memegang bahunya dengan lembut. Aku menatap foto itu lama. Lalu terasa sesuatu yang aneh. Aku tidak tahu apa tepatnya. Tapi sesuatu di foto itu membuatku ingin melihat lebih dekat. Aku menekan foto itu di bawah lampu kamar yang kuning dan goyah. Ada detail kecil pada jam di dinding belakang kami. Jam yang aku ingat betul tidak pernah seperti itu. Jarumnya berbeda. Bagaimana mungkin? Foto itu seharusnya alami. Tapi ada detail kecil yang tidak sesuai ingatanku. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan segalanya, mataku menatap sesuatu bukan dengan sedih, melainkan penuh kewaspadaan. Ada pola, ada manipulasi, ada sesuatu yang Imam sembunyikan. Dan sepertinya, semuanya terhubung. Rasa curiga itu tumbuh, pelan tapi pasti. Sebuah bisikan kecil dalam diriku berkata bahwa apa yang tampak bukanlah seluruhnya. Bahwa Imam punya rencana yang lebih dalam dari sekadar perceraian. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan. Tapi aku tahu satu hal. Aku harus menggali. Karena jika tidak, aku bisa kehilangan Lily selamanya. Sudah berminggu-minggu aku hidup dalam kekacauan. Kehilangan rumah dan Lily membuat hari-hariku terasa seperti kabut tebal yang menutup segala arah, dan rasa curiga yang mulai tumbuh sejak melihat foto itu semakin mengusik pikiranku. Meski begitu, aku tetap memaksa diri untuk terus berjalan, satu langkah setiap hari, bahkan ketika kakiku terasa berat dan dadaku sesak. Pagi ini aku berangkat bekerja lebih awal. Setelah beberapa hari menjalani shift, tubuhku memang lelah, tetapi pikiranku yang tak tenang jauh lebih melelahkan daripada pekerjaan apapun. Di belakang kepalaku, selalu ada suara kecil yang bertanya, apa yang Imam sembunyikan? Suara itu tak mau diam. Setelah shift berakhir, aku memutuskan berjalan pulang melewati gang yang sedikit lebih jauh dari biasanya. Aku butuh udara, butuh waktu untuk mengatur napas. Di tengah perjalanan, aku berhenti di warung kecil untuk membeli air mineral. Di sanalah aku melihat seseorang berdiri sambil memegang tas belanja. Seseorang yang kukenal sekilas, meski sudah lama berlalu. Aku tertegun sepersekian detik. Tetangga lama. Dia dulu tinggal 2 rumah dari rumahku. Rumah kami, sebelum semuanya dirampas. Aku tidak menyebut namanya, tidak memanggilnya, hanya menatap, memastikan itu benar. Ketika matanya bertemu mataku, ia mengangkat alis, terkejut, lalu tersenyum kecil. Lastri, suaranya pelan, seperti ragu apakah ia boleh menyapaku. Aku mengangguk. Iya, sudah lama ya? Lama sekali, jawabnya sambil mendekat. Aku dengar, kalian tidak tinggal di sana lagi. Aku menelan ludah. Iya, banyak hal yang berubah. Dia menatapku sejenak, seakan membaca sesuatu dari rautku. Kamu terlihat sangat lelah. Aku tertawa tipis. Ya, begitulah. Tidak ada kasihan dalam suara atau tatapannya, hanya pengamatan jujur. Itu membuatku sedikit lebih nyaman. Setelah membeli air, aku menunggu dia selesai dengan belanjaannya. Ketika kami berjalan ke arah yang sama, tetangga lama itu berkata tanpa menoleh. Sebenarnya, sudah lama aku ingin bicara, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menghentikan langkah. Bicara tentang apa? Ia juga berhenti, menatapku dengan raut tidak enak. Tentang Imam. Jantungku menegang spontan. Kenapa dengan Imam? Dia menghela napas panjang,
seolah mengambil keberanian. Aku tidak tahu apakah ini penting atau tidak. Tapi, beberapa bulan sebelum semua kejadian ini, aku sempat melihat Imam sering pergi dengan seseorang. Aku mengerutkan kening. Seseorang? Iya, seseorang yang terlihat cukup berpengaruh. Dia menurunkan suaranya. Perawakannya rapi, gaya bicara, dari jauh saja terasa. Mereka bertemu beberapa kali, setiap kali di depan rumah kalian, atau di mobil yang datang menjemput. Aku merasakan aliran listrik dingin merambat menyusuri tulang belakangku. Imam tidak pernah cerita apapun. Tetangga lama itu menggeleng perlahan. Memang, Imam terlihat sangat berhati-hati. Tapi aku memperhatikan satu hal. Setiap kali selesai bertemu orang itu, sikap Imam berubah. Wajahnya tegang, tapi tatapannya, yakin. Seperti seseorang yang baru menerima perintah. Perintah, kata itu langsung menusukku. Apa kamu tahu siapa orang itu? Tanyaku hampir berbisik. Dia ragu, lalu menjawab, aku tidak tahu namanya. Tapi aku ingat sesuatu, mobil yang dipakai orang itu berpelat khusus. Bukan pelat biasa. Ini semakin tidak masuk akal, atau justru, semuanya mulai masuk akal. Pelat khusus seperti, pejabat? Tanyaku hati-hati. Dia tidak menjawab langsung. Ia hanya menatapku, kemudian berkata, aku tidak ingin menebak. Tapi Lastri, Imam bukan laki-laki yang punya koneksi begitu. Setidaknya, dulu bukan. Aku menunduk, memikirkan semua ini. Imam selalu sederhana, selalu bekerja biasa-biasa saja, tidak pernah punya urusan besar. Bagaimana mungkin ia tiba-tiba punya koneksi? Bagaimana mungkin ia tiba-tiba begitu percaya diri menjalankan proses perceraian, perebutan hak asuh, dan pengambil alihan rumah secepat itu? Kecuali, ada seseorang di belakangnya. Seseorang yang bisa mengatur jalannya dokumen. Seseorang yang bisa memengaruhi putusan. Seseorang yang membuat Imam begitu yakin menang. Tetangga lama itu melanjutkan. Yang ingin kukatakan hanya satu. Kamu jangan menyalahkan dirimu terus. Dari yang kulihat, apa yang terjadi padamu tidak sepenuhnya keputusan Imam sendiri. Kalimat itu membuat dadaku seperti diremas. Apa maksudnya? Tanyaku hampir serak. Kadang, ia menatapku dalam-dalam. Ada orang-orang yang memanfaatkan keadaan. Dan Imam terlihat seperti seseorang yang sedang digiring. Digiring, bukan memimpin. Aku memejamkan mata sejenak. Ada sesuatu yang bergerak di dalam diriku. Bukan rasa sedih, bukan marah, tapi semacam kesadaran yang baru tumbuh. Sebuah titik kecil yang menyala redup di tengah gelap. Mungkin aku salah, katanya buru-buru. Tapi aku merasa kamu harus tahu. Aku tak mau menyesal suatu hari nanti karena diam saja. Aku membuka mata dan menatapnya kembali. Terima kasih. Ini berarti banyak. Kami berjalan beberapa langkah sebelum berpisah di ujung gang. Ia melambaikan tangan kecil dan berkata, hati-hati ya, Lastri. Jangan menyerah. Tidak, jawabku perlahan. Tidak lagi. Ketika aku melanjutkan langkahku, udara terasa berbeda. Masih berat, masih pekat, masih penuh luka, tapi ada sesuatu yang berubah. Untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Dan yang lebih penting, ada sesuatu yang bisa kucari. Ada arah baru, sebuah bisikan kecil dalam dada, entah dari keberanian atau keputusasaan, mengatakan bahwa mungkin, hanya mungkin, ada kebenaran besar yang belum terungkap. Dan jika benar Imam tidak bertindak sendirian, maka aku masih punya harapan untuk merebut kembali hidupku. Dan Lily, bisikan tetangga lama itu terus berputar di kepalaku sejak hari itu. Tentang Imam yang bertemu seseorang berpengaruh, tentang perubahan sikapnya, tentang kemungkinan bahwa ia tak bertindak sendirian. Pikiran itu melekat, menempel seperti noda yang sulit dihapus. Setiap kali aku menutup mata, gambaran Imam yang duduk di ruang sidang dengan tatapan yakin itu kembali terbayang, seolah aku baru saja mengalaminya. Malam ini aku duduk di kamar kos sempitku, memandangi sebuah tas kain lusuh yang sudah lama tidak kubuka. Isinya adalah beberapa barang pribadi yang sempat kubawa sebelum benar-benar diusir dari rumah. 2 pasang pakaian, buku catatan, beberapa foto, dan laptop lamaku yang sudah hampir 2 tahun tidak kugunakan. Dulu laptop itu sempat rusak, dan Imam selalu bilang, nanti aku bawa ke tukang servis.
Tapi setelah itu tidak pernah kembali ke tanganku. Entah alasan apa yang diberikannya saat itu. Aku mengambil laptop itu dengan ragu. Baterainya kemungkinan sudah mati total. Tapi ketika kutemukan charger lamanya di dasar tas, aku menarik napas panjang dan mencolokkannya ke dinding. Lampu indikator menyala. Lemah, tapi menyala. Ayo, bisikku, seolah laptop ini bisa mendengar. Ketika tombol power kutekan, layar berkedip pelan sebelum akhirnya hidup. Waktu bootingnya lama sekali. Seperti aku sedang menunggu seseorang bangun dari koma. Begitu layar utama muncul, aku terpaku. Wallpapernya masih sama seperti terakhir kali. Foto Lily yang waktu itu baru belajar menggambar, memegang krayon dengan pipi belepotan warna-warni. Dadaku mencubit dari dalam. Aku akan menemukan cara kembali padamu. Bisikku pada layar itu. Aku mulai memeriksa folder-folder lama, mencari sesuatu, apapun, yang bisa membantuku menemukan kebenaran tentang Imam. Bisikan tetangga lama itu memberi arah, tapi tidak memberi bukti. Dan aku tahu, untuk menantang dunia yang sudah mengambil Lily dariku, aku tidak bisa hanya mengandalkan firasat. Aku butuh jejak. Laptop ini lambat, tapi aku tetap menunggu setiap kali membuka folder baru. Foto-foto lama, surat-surat kerja, tugas Lily dari sekolah, dan dokumen rumah yang sudah tak lagi menjadi milikku. Semuanya membawa udara masa lalu yang pahit manis. Namun tidak ada yang memberi petunjuk tentang Imam atau orang berpengaruh yang disebutkan tetangga. Aku berpindah ke folder Downloads, meski tak yakin apa yang bisa kutemukan. Folder itu penuh file acak, bukti pembayaran, resep makanan, unduhan artikel. Hampir kubiarkan saja, sampai mataku menangkap satu folder yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Folder itu bernama Temp Im 1. Aku mengerutkan dahi. Aku tidak pernah membuat folder dengan nama seperti itu. Dan aku yakin laptop ini tidak pernah dipakai orang lain selain aku dan Imam. Tanganku terasa dingin ketika menggerakkan kursor ke folder itu. Kuklik. Di dalamnya ada 4 file. Semua berformat PDF, dengan nama yang mencurigakan. Draft_perjanjian_rumah, PDF. Catatan 04 PDF. Laporan_proses, PDF. Surat_penyerahan_data, PDF. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Kenapa semua ini ada di sini? Gumamku. Aku membuka file pertama, Draft_perjanjian_rumah, PDF. Isinya adalah rancangan perjanjian tentang kepemilikan rumah, bukan versi standar, tapi versi yang sudah diberi catatan-catatan di Marine. Komentar-komentar itu singkat, tapi jelas dari seseorang yang memberi perintah. Pastikan dia tidak menyadari bagian ini. Poin ini harus dibuat seolah persetujuan bersama. Gunakan alasan stabilitas anak. Tenggorokanku kering. Itu bukan tulisan Imam. Bukan gaya bahasa Imam. Aku membuka file kedua, catatan 04 PDF. Isinya lebih buruk. Bukan dokumen resmi, tapi semacam daftar instruksi. Fase 1, bangun narasi bahwa Lastri tidak stabil. Fase 2, kuasai pengelolaan aset, rumah harus dialihkan segera. Fase 3, penguatan bukti di persidangan, koordinasi dengan pihak terkait. Fase 4, hak asuh dipastikan diberikan padamu. Kata, padamu, membuatku membeku. Dokumen ini ditujukan untuk Imam. Tapi siapa yang menulisnya? Tanganku gemetar saat membuka file ketiga, laporan_proses PDF. File itu tidak lengkap, seolah hanya bagian tengah dari laporan yang lebih besar. Tapi cukup untuk membuat tubuhku terasa dingin dari kepala hingga kaki. Ada kalimat, klien menunjukkan kepatuhan penuh selama 4 pertemuan terakhir. Proses pengalihan berjalan sesuai rencana. Perlu dipastikan tidak ada kontak dengan pihak luar yang mengenal kebiasaan pasangan. Klien. 4 pertemuan. Pengalihan. Ini seperti catatan konsultan, atau lebih tepatnya, operator yang menjalankan skema tertentu. Dan, klien, itu tidak mungkin selain Imam. Aku menatap layar itu selama beberapa detik, sulit bernapas. Di luar kamar, suara televisi kamar sebelah terdengar samar. Suara dunia yang berjalan seperti biasa, tak menyadari hidup seseorang sedang runtuh. Tinggal satu file lagi. Surat_penyerahan_data, PDF. Aku membuka dengan tangan yang hampir kehilangan tenaga.
File itu berisi tabel sederhana, daftar nama berkas, tanggal, dan keterangan. Tapi di bawahnya ada satu baris tulisan. Semua data tambahan telah diserahkan kepada pihak yang meminta, sesuai kesepakatan awal antara Tuan Imam dan pihak X. Pihak X tidak disebutkan siapa, hanya huruf itu, tapi tanda tangan digital di bagian bawah. Aku menegang. Tanda tangan itu bukan milik Imam, dan aku mengenalnya. Tanda tangan itu adalah milik seseorang yang pernah muncul sekali dalam hidup kami, beberapa tahun lalu, di sebuah acara yang dihadiri banyak orang, ketika Imam diperkenalkan kepada seorang pejabat daerah yang sangat berpengaruh. Aku menatap tanda tangan itu seolah melihat hantu. Nama di bawahnya tertulis jelas. Aku menutup mulutku, menahan suara teriak yang nyaris lolos. Temuan itu menamparku keras, membuat seluruh tubuhku panas dingin. Seseorang berpengaruh benar-benar terlibat. Imam tidak menjalankan semua ini sendirian. Dan yang lebih menakutkan, dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa keputusan di pengadilan telah diatur jauh sebelum aku menyadarinya. Laptop ini mungkin satu-satunya jejak yang tersisa. Jejak yang tidak sengaja tertinggal. Tanganku menutup laptop itu perlahan, tapi jantungku masih berdegup liar, sekeras dentang logam yang menghantam. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan segalanya, aku mendapatkan bukti. Bukan hanya firasat, bukan hanya bisikan. Bukti nyata bahwa hidupku dirampas lewat rekayasa. Dan malam itu, dengan tangan masih gemetar, aku tahu. Ini baru permulaan. Dokumen-dokumen mencurigakan di laptop itu masih menghantui pikiranku sejak malam sebelumnya. Setiap kali aku memejamkan mata, baris-baris instruksi itu muncul lagi. Bangun narasi bahwa Lastri tidak stabil. Hak asuh dipastikan padamu. Pengalihan berjalan sesuai rencana. Barisan kata-kata itu berputar tanpa henti, menusuk, memotong, menghancurkan. Dan tanda tangan orang itu, seseorang yang pernah kulihat sekali dalam hidup, seseorang yang punya kekuasaan, masih terasa panas di ingatanku. Malam tadi aku nyaris tidak tidur. Tubuhku terbaring, tapi pikiranku berlari, berkali-kali menabrak tembok yang sama. Ada rasa takut, marah, bingung, semuanya bertabrakan dan membuat dadaku seperti diikat semakin kencang. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang mulai tumbuh. Tekad kecil, masih rapuh, tapi nyata. Pagi ini kosku terasa terlalu sunyi, seakan ruangan itu menunggu sesuatu. Aku bangun dengan kepala berat, tapi langkahku otomatis mencari laptop itu lagi. Aku duduk, menatap layar gelap yang memantulkan wajahku sendiri. Lelah, tapi hidup. Dengan napas panjang, aku menekan tombol power. Aku butuh jawaban lebih dari apapun saat ini. Setelah layar menyala, aku membuka folder, temp IM1, lagi. Rasanya seperti membuka luka yang masih berdarah, tapi aku harus melakukannya. Aku harus melihat semuanya dengan kepala dingin, bukan dengan ketakutan. Aku butuh kepastian, bukan sekadar dugaan. File-file itu sudah kubaca, tapi ada satu hal yang semalam belum sempat kutelusuri. Metadata file. Sesuatu yang biasanya tidak diperhatikan orang biasa. Tapi laptop ini menyimpan sejarah kecil di balik setiap dokumen. Aku membuka file catatan 04, PDF lagi, lalu klik kanan, membuka detail. Tanggal pembuatan file, 3 bulan sebelum Imam meminta cerai. Tanggal terakhir diubah, seminggu sebelum sidang pertama. Aku tertegun. Itu jauh sebelum ia bahkan menyebut kata cerai padaku. Jadi, semua ini sudah direncanakan, bisikku dengan suara pecah. Aku melanjutkan, membuka metadata file lain. Draft_perjanjian_rumah. PDF, dibuat 4 bulan sebelum gugatan cerai. Laporan_proses, PDF, diubah terakhir kali 2 hari sebelum aku benar-benar menerima panggilan sidang. Surat_penyerahan_data. PDF, tanggalnya tepat sehari sebelum Imam membawa Lily keluar rumah untuk pertama kalinya dan pulang dengan wajah dingin itu. Tanganku menutup mulut. Aku merasakan tubuhku mulai gemetar. Ada pola, ada jadwal, ada kronologi. Ini bukan keputusan mendadak oleh suamiku. Ini bukan perubahan hati. Ini adalah operasi terpola. Perlahan, aku kembali membuka file surat_penyerahan_data, PDF. Tanda tangan itu menatapku seperti luka yang terus melebar.
Aku memperbesar tanda tangan digital itu, memperhatikan huruf awal nama yang tercetak jelas. Aku masih mengingat bagaimana Imam begitu gugup ketika pertama kali bertemu orang itu beberapa tahun lalu. Ia pulang dengan tangan dingin, berkali-kali menyeka keringat, lalu menghampiriku sambil berkata, "Dia orang besar, Lastri. Bisa membuka banyak pintu." Saat itu aku hanya mengangguk, mengira itu pertemuan biasa. Tapi sekarang semua terasa seperti teka-teki yang mulai menunjukkan gambarnya. Gambar buruk. Aku membuka folder lain, mencari apapun yang mungkin terhubung. Sebagian besar file lama, tapi di antara unduhan tidak penting, aku menemukan satu file Word dengan nama yang tidak masuk akal. IMG 2022 edit, doc. Kuklik. Saat file terbuka, napasku membeku, bukan karena isi dokumen itu berupa tulisan, tapi karena di dalamnya terdapat foto yang pernah kulihat dulu. Foto ruang tamu kami. Foto itu jelas-jelas diambil dari sudut ruangan, dengan kamera ponsel. Foto itu menampilkan aku dan Lily sedang bermain puzzle di lantai. Imam tidak ada di sana. Aku ingat hari itu, hari biasa, hari tanpa badai, hari yang tidak menunjukkan tanda apapun. Tapi ada sesuatu yang mengganggu di bagian bawah foto. Tanda merah berbentuk lingkaran, mengelilingi gelas di meja. Apa pentingnya gelas itu? Aku memperbesar gambar. Di meja itu memang ada gelas teh yang kupakai sore itu. Tapi lingkaran merahnya bukan sekadar penanda. Tepat di samping gelas itu ada tulisan kecil. Bukti pendukung, depresi konsumsi obat tanpa resep. Kepalaku langsung sakit seketika. Mereka, suaraku tercekat. Mereka menggunakannya untuk apa? Gelas itu hanya berisi teh jahe. Hanya teh. Tapi di foto itu, mereka menciptakan narasi lain. Seolah aku meminum obat terlarang. Seolah aku tidak stabil. Seolah aku membahayakan Lily. Mereka mengubah bukti. Mereka membangun cerita palsu. Mereka memutarbalikkan hidupku. Aku berdiri dari kursi, tidak kuat melihat layar itu. Aku menekan kedua tangan di meja untuk menahan gemetar yang semakin menjadi. Pikiranku berputar cepat, tentang sidang yang aneh, tentang putusan yang tidak masuk akal, tentang tatapan imam yang seolah sudah tahu hasil akhirnya. Semua ini bukan ketidaksengajaan, bukan keberuntungan buruk. Ini rekayasa. Rekayasa terencana. Aku harus duduk lagi karena lututku melemah. Tapi ketika pandanganku turun ke laptop, rasa takut perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Panas, keras, terarah, marah. Marah yang sudah menunggu lama di dalam dada, kini menemukan bentuknya. Aku menatap layar itu lama, membiarkan semua data, semua bukti, semua pengkhianatan itu meresap ke dalam tulang dan darahku. Aku tahu apa artinya ini. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku menghapus air mata dengan punggung tangan, lalu membisik pelan, tapi tegas. Aku tidak akan diam lagi. Keputusanku jelas. Aku akan melawan, apapun risikonya. Aku akan mencari jalan, meski harus merangkak. Aku akan membuka semuanya, meski harus menghadapi imam dan orang yang berdiri di belakangnya. Dan untuk Lily, untuk anakku, aku akan menuntut kembali hidup yang dirampas dariku. Malam itu, di kamar kos sempit dengan laptop tua yang sudah nyaris mati, sebuah keputusan besar terlahir dari rahim keputusasaan. Aku akan memperjuangkan kebenaran. Dengan seluruh yang kupunya. Sejak menemukan bukti rekayasa di laptop lamaku, foto-foto yang dimanipulasi, catatan instruksi, hingga tanda tangan orang berpengaruh itu, hatiku tak pernah lagi merasakan tenang walau sesaat. Kata-kata seperti, bangun narasi bahwa Lastri tidak stabil, terus menampar ingatanku hingga aku sulit membedakan mana mimpi buruk dan mana kenyataan. Namun malam ketika aku memutuskan untuk melawan, sesuatu dalam diriku berubah arah. Ketakutan tidak hilang, tetapi tekad perlahan tumbuh di bawahnya. Seperti akar kecil yang memaksa diri menembus batu. Pagi ini tubuhku terasa ringan dan berat sekaligus. Ringan karena aku akhirnya punya arah. Berat karena aku tahu langkah pertama yang akan kuambil bisa membuka pintu ke masalah besar yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Orang yang terlibat dalam rekayasa itu bukan orang sembarangan. Dan Imam, entah bagaimana ia bisa terseret begitu jauh. Aku menatap layar laptop yang sudah kukunci kembali. Bukti-bukti itu ada di sana, tersimpan rapat dalam folder yang kini kuberi kata sandi baru.
Namun menyimpannya saja tidak cukup. Jika aku ingin memperjuangkan Lily dan membersihkan nama baikku, aku butuh seseorang yang paham hukum. Seseorang yang bisa membaca celah dan menemukan arah yang benar. Aku menarik napas panjang. Aku harus mencari pengacara baru. Keputusan itu saja sudah membuat telapak tanganku dingin. Pengalaman pertamaku dengan pengacara, yang kurasa begitu pasif dan bahkan seolah tidak peduli, membuatku sulit percaya lagi pada siapapun. Tapi tidak ada pilihan lain. Aku harus mulai dari sesuatu, dari seseorang. Minimal dari seseorang yang tidak mengenal imam atau lingkaran yang mengawalnya. Aku membuka ponsel lamaku. Layar retaknya membentuk pola seperti petir kecil. Aku mencari nomor layanan bantuan hukum yang dulu pernah kudengar, layanan yang sering membantu perempuan dalam kasus perdata yang rumit. Aku tak tahu apakah mereka bisa membantuku, tapi itu lebih baik daripada diam dan menggigit ketakutan sendiri. Setelah beberapa menit menunggu sambungan, suara perempuan dari seberang menjawab. Lembut, formal, tapi menjaga jarak. Saya ingin konsultasi, kataku, suaraku goyah meski sudah kucoba stabil. Apakah Anda ingin bertemu dengan pengacara kami? Ada jadwal kosong sore ini jika Anda bersedia datang. Aku menutup mata sejenak sebelum menjawab, sore ini, saya datang. Ketika percakapan selesai, lututku terasa lemas. Bahkan membuat janji saja membuatku berkeringat. Tapi aku tidak menarik kembali kata-kataku. Aku memilih berdiri, memilih bergerak, meski seluruh tubuh berkata sebaliknya. Sore itu, aku tiba di gedung kecil yang menjadi kantor bantuan hukum tersebut. Tidak megah, tidak mencolok, tapi bersih dan fungsional. Dinding putihnya sedikit kusam, dan suara printer dari ruangan dalam terdengar konstan. Ruangan itu tidak memberi rasa nyaman, tapi juga tidak menakutkan. Tepat di tengah-tengah, tempat yang cukup netral untuk membuatku berani bicara. Seorang petugas mengantarku ke ruangan kecil. Tidak ada nama pengacara di pintunya, hanya sebuah label kertas bertuliskan, konsultasi. Saat pintu terbuka, aku melihat seorang pria paruh baya duduk di balik meja. Rautnya netral, tidak ramah berlebihan, tidak pula dingin. Sejenis wajah yang tidak akan kuingat jika bertemu di jalan. Dan entah mengapa, itu justru menenangkan. Ia berdiri sedikit, mengangguk. Silakan duduk. Aku duduk dengan hati-hati. Ada kasus apa yang ingin Anda konsultasikan? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini tentang hak asuh anak dan kemungkinan rekayasa dalam proses persidangan sebelumnya. Alisnya sedikit naik, tapi ia tidak menunjukkan keterkejutan yang dramatis. Tanggapannya datar, profesional. Ia hanya meraih pena, siap menulis. Ceritakan singkat. Aku bercerita, sepadat yang bisa kulakukan. Tentang perceraian yang tiba-tiba. Tentang putusan yang tidak masuk akal. Tentang rumah yang dialihkan seolah-olah bagian dari kesepakatan bersama. Tentang narasi bahwa aku tidak stabil. Dan terakhir, tentang dokumen dan foto di laptopku. Aku berhenti sejenak ketika suaraku mulai tercekat. Pengacara itu meletakkan penanya. Boleh saya lihat sebagian bukti itu? Aku ragu. Menyerahkan file berarti membuka pintu kepada orang baru lagi. Tapi jika aku menyembunyikan semuanya, untuk apa aku ke sini? Dengan tangan bergetar, aku mengeluarkan flash disk kecil dari tas. Ini, salinan dari beberapa file. Ia menerimanya tanpa komentar, memasangnya ke laptopnya, dan membuka salah satu file. Tidak ada ekspresi terkejut, tidak ada reaksi berlebihan. Hanya tatapan yang perlahan mengeras. Seperti seseorang yang menyadari ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada dugaan awal. Setelah beberapa menit, ia menutup laptop dan menatapku. Ini serius. Aku menelan ludah. Saya tahu. Ini bukan kasus sederhana. Jika benar ada rekayasa seperti ini, Anda bisa meminta pembukaan kembali perkara. Tapi jalannya panjang, dan risikonya tidak kecil. Risiko apa? Orang yang berada di balik tanda tangan ini, ia menyentuh foto tanda tangan digital, bukan orang yang mudah disentuh. Anda harus siap menghadapi tekanan. Aku menunduk. Saya sudah kehilangan rumah. Saya sudah kehilangan Lily. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dilucuti. Ada jeda panjang. Pengacara itu akhirnya berkata, "Baik, kalau Anda siap, saya bisa bantu menyiapkan langkah awal." Dadaku bergetar.
Bukan karena takut kali ini, tapi karena sesuatu yang hampir mirip dengan kelegaan. Langkah awal apa? Tanyaku. Kita kumpulkan semua bukti. Validasi metadata file. Pastikan tidak ada data yang dapat diperdebatkan. Setelah itu, kita ajukan permohonan untuk evaluasi ulang putusan. Tapi sebelum semuanya, Anda harus menyusun kronologi. Kronologi? Ya, dari awal hingga akhir. Setiap hal yang mencurigakan. Setiap perubahan sikap imam. Setiap kejadian yang terasa tidak masuk akal. Aku mengangguk pelan. Saya bisa melakukannya. Kamu tidak sendiri dalam hal ini, katanya datar, tanpa dramatisasi, seolah sekadar menyampaikan fakta. Aku menghirup napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku merasa suaraku tidak pecah ketika menjawab, "Terima kasih." Setelah mencatat jadwal pertemuan berikutnya, ia mengembalikan flash diskku. Pertanda sesi berakhir. Aku berdiri, mengangguk, dan keluar dari ruangan itu dengan langkah pelan tapi mantap. Saat menuruni tangga kantor kecil itu, tanganku mengepal tanpa kusadari. Tidak sepenuhnya takut, tidak sepenuhnya yakin. Di antara keduanya, di tengah ruang kosong yang menakutkan sekaligus meneguhkan, aku melangkah. Dan langkah pertama itu aku ambil sore ini. Mendaftarkan diriku untuk berjuang kembali. Sejak keluar dari kantor bantuan hukum itu, niatku untuk melawan tak lagi sekadar bisikan kecil di sudut hati. Ia berubah menjadi langkah yang nyata. Aku tahu jalannya tidak akan mudah, tapi setelah sekian lama dipaksa diam, rasanya setiap napas yang kuambil kini mengandung keberanian yang dulu tidak kumiliki. Pengacara itu memberiku tugas pertama, menyusun kronologi, mengumpulkan bukti, dan memastikan semuanya jelas tanpa celah. Malam demi malam aku duduk di depan laptop lamaku, ditemani lampu meja usang dan suara hujan yang sesekali mendadak deras. Setiap halaman kronologi yang kutulis mengingatkanku pada luka yang belum sembuh. Tetapi kini aku tidak berhenti untuk menangis. Aku hanya berhenti untuk menarik napas, lalu kembali menulis. Tahun-tahun pernikahanku, perubahan sikap imam, percakapan-percakapan singkat yang dulu kuanggap remeh. Pernah suatu malam ia pulang dengan wajah muram tapi tangannya menggenggam ponsel terlalu kuat, seperti ada sesuatu yang membuatnya takut salah menaruh langkah. Aku tidak mengerti saat itu, tapi sekarang potongan itu terasa penting. Aku memasukkannya ke dalam kronologi. Setiap detail yang semula tampak sepele menjadi serpihan yang semakin menyusun gambaran besar. Sesuatu memang telah direncanakan jauh sebelum perceraian. Siang hari berikutnya aku duduk di ruang sempit kontrakanku, dikelilingi kertas-kertas catatan. Beberapa fotokopi dokumen kutata dalam folder bening, sedangkan flash disk yang berisi bukti digital kusimpan dalam wadah kecil yang selalu kubawa. Aku merapikan semuanya hingga rapi. Bukti rekayasa, kronologi lengkap, kapture percakapan, data metadata. Ini bukan hanya berkas biasa. Ini adalah napas baru, bukti bahwa aku tidak lagi menjadi korban pasif. Saat aku menata dokumen terakhir, ponselku bergetar. Bukan pesan dari pengacara. Bukan notifikasi apapun. Hanya panggilan tak terjawab dari nomor yang tak kusimpan. Nomor itu tidak asing. Beberapa hari ini sering muncul. Tidak pernah meninggalkan pesan. Aku mengabaikannya. Entah siapapun itu. Aku tidak punya energi untuk hal-hal tak jelas. Seminggu kemudian, aku datang lagi ke kantor pengacara itu. Kami menyusun strategi dengan tenang, tanpa membiarkan emosi mengambil alih. Bagian unik dari pengacara itu adalah sikapnya yang seperti batu. Diam, padat, dan hanya bergerak ketika penting. Di meja kayu kecil itu, kami menguraikan langkah-langkah. Menyerahkan permohonan peninjauan ulang berdasarkan bukti baru. Menyusun daftar pertanyaan yang nantinya akan diajukan di sidang. Menyiapkan rekonstruksi alur rekayasa. Mengamankan cadangan bukti di berbagai tempat, offline dan online. Apapun yang kita lakukan, jangan sampai imam tahu sebelum waktunya, katanya pelan. Kita bergerak dalam diam. Aku mengangguk. Diam sudah lama menjadi rumahku. Kini diam menjadi senjataku. Sepulang dari kantor, aku sengaja berjalan memutar melewati jalan yang lebih sepi. Aku butuh udara segar, meski hanya sedikit. Namun langkahku terhenti ketika melihat sosok yang sangat kukenal berdiri di balik mobil hitam yang terparkir di seberang jalan. Imam. Ia tidak melihatku, tapi gerakannya.
Ada sesuatu yang berbeda. Tangan kirinya terus masuk keluar saku celana, seolah gelisah. Ponsel di tangannya menyala berkali-kali, dan setiap kali itu terjadi, ia menoleh kanan-kiri, seperti memastikan tak ada orang memperhatikan. Aku berdiri beberapa meter darinya, tersembunyi di balik dinding kecil sebuah toko. Kutatap dari kejauhan, dan justru dari kejauhan itulah gelagatnya terlihat lebih jelas. Ia membuka pesan, membaca cepat, lalu menutup layar. Ulang lagi, dan lagi. Wajahnya tidak setenang biasanya. Garis rahangnya menegang. Ia bahkan sempat menarik napas dalam-dalam sambil menjepit pangkal hidungnya. Seolah sedang menahan sesuatu. Atau sedang menunggu sesuatu. Entah apa. Aku tidak tahu apakah ia sadar aku sudah mulai bergerak. Tapi tingkah lakunya membuatku yakin. Ia merasakan sesuatu. Entah dari siapa, entah bagaimana, tapi ia tahu ada yang tidak wajar. Aku memeluk dokumen-dokumen di dalam tasku lebih erat. Tidak boleh ada yang berjalan salah. Ketika Imam akhirnya masuk ke mobil dan pergi, aku menunggu beberapa menit sebelum bergerak. Sekalipun ketegangan merayap naik ke tengkukku, aku tetap melangkah pulang tanpa mempercepat langkah. Tidak boleh panik. Tidak saat aku baru memulai. Malam harinya aku menata berkas satu persatu, memastikan semuanya lengkap. Pengacara sudah menjadwalkan sidang pertama untuk permohonan evaluasi ulang. Meski bukan sidang besar, itu adalah langkah awal menuju pertempuran sesungguhnya. Dan aku harus siap. Aku duduk lama menatap folder berwarna biru itu, yang kini terasa jauh lebih berat daripada isinya. Di dalamnya ada hal-hal yang bisa membuat hidup seseorang berubah. Termasuk hidupku. Termasuk hidup Imam. Ponselku kembali bergetar. Nomor yang sama. Nomor tak dikenal itu. Untuk sesaat, aku ingin mengabaikannya lagi. Tapi malam ini berbeda. Malam ini aku butuh tahu. Aku butuh mengendalikan sesuatu, walau hanya hal kecil. Kutarik napas dalam-dalam, lalu kuangkat panggilan itu. Halo? Suaraku pelan. Tidak ada jawaban. Hanya napas. Lembut, tapi jelas. Seolah seseorang sedang memastikan aku memang yang mengangkatnya. Aku menegang. Tanganku bergetar di atas meja. Siapa? Tanyaku lebih tegas. Masih tidak ada jawaban. Hanya satu tarikan napas lagi. Lambat, seolah penuh pertimbangan, sebelum panggilan itu terputus tiba-tiba. Aku menatap layar ponselku lama. Detik itu juga, aku sadar. Seseorang sedang memperhatikan. Dan menjelang sidang pertama, ketegangan yang kurasakan bukan lagi rasa gugup, tapi firasat bahwa permainan ini baru saja dimulai. Semua persiapan yang kulakukan selama berminggu-minggu, menyusun berkas, menata bukti, dan memastikan setiap detail tak berlubang, akhirnya terwujud pagi itu. Aku berjalan memasuki gedung pengadilan dengan langkah terukur, membawa folder biru yang nyaris tak pernah lepas dari genggaman sejak pertama kali memutuskan melawan. Rasanya jantungku berpacu lebih cepat dibanding hari-hari sebelumnya, seolah tubuhku mengingat bahwa inilah hari yang kukumpulkan keberanian untuknya. Di ruang tunggu yang dingin, aku duduk sambil menatap pintu ruang persidangan. Kata-kata pengacara kemarin malam terngiang. Hari ini kita hanya perlu menyampaikan bukti baru secara runtut. Biarkan fakta berbicara. Aku mengangguk waktu itu, dan kini aku berpegang pada arahan itu dengan seluruh tenaga. Pintu ruang persidangan akhirnya terbuka. Tanpa berkata apapun, pengacara memberikan isyarat kecil agar aku mengikuti. Kutata napas, menguatkan diri sebelum melangkah masuk. Ruang itu tetap sama seperti dulu, formal, terlalu tenang, dan penuh tekanan. Tapi kali ini, aku berbeda. Kali ini aku tidak datang sebagai perempuan bingung yang kehilangan arah. Aku datang dengan sesuatu yang konkret. Imam duduk beberapa kursi dariku, sedikit membungkuk seperti seseorang yang belum tidur dengan benar. Tatapannya tidak setegas sebelumnya. Ketika matanya bertemu denganku, ada jeda sepersekian detik sebelum ia memalingkan wajah, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Gerakan kecil itu cukup untuk menaburkan kegelisahan baru dalam dirinya. Proses dimulai. Suara hakim terdengar datar, serius, dan langsung meminta pihak pengaju, aku, untuk menyampaikan bukti tambahan. Pengacara berdiri, bergerak dengan tenang. Yang mulia,
Kami mengajukan permohonan evaluasi ulang berdasarkan temuan dokumen digital dan fisik yang menunjukkan potensi rekayasa administrasi dalam putusan sebelumnya. Kata rekayasa membuat Imam menegang. Bahunya terangkat sedikit, lalu turun perlahan. Aku melihatnya. Folder biru itu kupegang lebih erat. Pengacara mulai memaparkan struktur bukti. Pertama, dokumen digital. Kedua, metadata. Ketiga, salinan surat yang tidak sesuai dengan arsip aslinya. Keempat, kronologi rinci perubahan yang dilakukan Imam tanpa persetujuanku. Setiap bagian disampaikan runtut, tanpa dramatisasi. Setiap lembar yang ditunjukkan terasa seperti kilatan lampu yang menyilaukan kebenaran yang selama ini kutakuti. Ketika metadata ditampilkan, menunjukkan tanggal penyuntingan yang dilakukan beberapa hari sebelum Imam mengajukan gugatan cerai. Hakim tampak mencondongkan tubuh sedikit. Tidak banyak, hanya gerakan kecil, tapi cukup membuatku merasakan udara berubah. Imam menyilangkan tangan, tapi kemudian membukanya lagi cepat-cepat, seperti bingung harus berbuat apa. Jari-jarinya mengetuk meja, ritme tidak teratur, memperlihatkan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Pengacara melanjutkan dengan rekam jejak email yang ditemukan di laptop lamaku. Email yang jelas menunjukkan ada pihak yang memberikan arahan kepada Imam untuk memanipulasi dokumen tertentu. Nama pihak itu tidak disebutkan, hanya identitas samar yang tak kami ungkap karena belum ada cukup bukti langsung. Namun relasi antara pesan itu dan perubahan dokumen sangat jelas. Genggaman Imam pada pulpen tiba-tiba mengeras. Pulpen itu jatuh ke lantai, berputar kecil sebelum berhenti. Ia membungkuk mengambilnya, tapi gerakannya tergesa, hampir kikuk. Aku menatap tanpa mengalihkan pandangan. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut melihatnya. Ketika giliran Imam untuk memberikan tanggapan, suaranya tidak setenang biasanya. Sedikit bergetar, sedikit reaktif. Saya tidak tahu apa yang dimaksud. Dokumen-dokumen itu tidak relevan. Itu hanya kesalahpahaman teknis. Kalimatnya terdengar rapuh. Bahkan hakim terlihat tidak terlalu terpengaruh oleh pembelaan itu. Pengacara mengajukan pertanyaan lanjutan singkat, memaksa Imam menjawab tentang kesesuaian tanggal dalam dokumen. Imam berusaha menghindar, memberikan jawaban melingkar, tetapi tekanan ruang itu memaksa ia tetap berada dalam bingkai pertanyaan. Bapak bisa jelaskan kenapa tanggal surat ini berbeda dengan tanda terimanya? Imam membuka mulut, tapi menutupnya kembali. Ia memalingkan wajah, menelan ludah keras-keras. Dari tempatku duduk, aku bisa melihat keringat halus mulai muncul di pelipisnya. Ketika sesi pemaparan bukti selesai, ruang persidangan kembali sunyi. Hakim memandang kami satu persatu sebelum mengatakan bahwa keputusan awal belum dapat diambil hari itu. Ada proses lanjutan, pemeriksaan lebih dalam atas dokumen yang kami ajukan. Meski belum ada kemenangan, ada sesuatu yang berubah. Atmosfer yang dulu sepenuhnya berat dan menekan, kini terasa miring. Keseimbangan yang tadinya memihak Imam tidak lagi stabil. Kami keluar dari ruang sidang. Aku melangkah lebih dulu, sementara Imam berjalan di belakangku. Di lorong yang sepi, langkah kaki kami bergema berselang-seling. Aku tidak berniat menoleh. Tapi tiba-tiba Imam berbicara lirih, hampir seperti gumaman yang tidak sengaja lolos. "Las, kamu melakukan apa ini?" Nada itu bukan marah, bukan mengancam. Lebih seperti seseorang yang baru menyadari sesuatu sedang meluncur keluar dari kendalinya. Tanpa menoleh, aku hanya berkata pelan. Aku cuma menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Jawabanku membuatnya terdiam. Di pantulan kaca pintu keluar, aku sempat melihat wajahnya. Bukan wajah orang yang yakin menang, tetapi wajah seseorang yang mulai retak dari dalam. Dan retakan itu, untuk pertama kalinya, membuatku bisa bernapas sedikit lebih lega. Ketegangan di persidangan sebelumnya masih menempel di tubuhku, seperti gema yang terus memukul-mukul ruang pikiranku. Suasana yang memanas, reaksi Imam yang goyah, dan tatapan hakim yang berubah arah membuatku tahu. Fondasi yang selama ini Imam bangun mulai retak. Namun hari ini bukan hanya tentang retakan. Hari ini adalah tentang apa yang akan runtuh dari balik retakan itu. Aku duduk di ruang tunggu pengadilan bersama pengacara. Ia membuka map perlahan, memeriksa ulang daftar saksi yang akan dipanggil. Tidak ada satupun dari mereka yang akan diberi nama di berkas resmi. Mereka hanyalah petugas,
pegawai administrasi, dan satu orang yang dulu pernah bekerja membantu pengurusan dokumen. Semuanya hanya fungsi, bukan tokoh penting, tapi suara merekalah yang akan menyingkap tabir selama ini. Fokus, kata pengacara singkat. Hari ini bukan soal emosimu. Ini soal kebenaran yang akan berbicara sendiri. Aku mengangguk. Napasku kutahan sejenak, lalu kulepas perlahan. Pintu ruang sidang kembali terbuka. Kami masuk. Imam sudah ada di sana, duduk kaku dengan rahang mengeras. Tatapannya tidak seperti biasanya, tidak penuh percaya diri, tidak menantang. Lebih seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu buruk menimpanya, tapi berharap itu tidak terjadi. Ketika sidang dibuka, ketenangan formal ruangan itu terasa lebih menekan dari sebelumnya. Hakim memulai dengan memanggil saksi pertama. Saksi pertama adalah seorang petugas administrasi dari kantor catatan hukum. Ia berdiri tanpa ekspresi, hanya menjawab pertanyaan dengan suara datar. Tapi setiap jawaban, meski singkat, seperti menambah batu yang menimpa pundak Imam. Apakah Anda melihat ada perubahan dokumen perceraian yang tidak sesuai prosedur? Tanya pengacara. Saya melihat ada berkas yang masuk 2 kali dengan isi berbeda. Jawabnya tenang. Yang pertama dari pihak perempuan. Yang kedua atas nama pihak laki-laki. Perubahan kedua terlihat tidak diajukan melalui jalur resmi. Imam menegakkan tubuh, mencoba terlihat tidak terguncang. Tapi aku melihat jari-jarinya mengetuk lututnya, cepat dan tak beraturan. Saksi kedua datang, seorang pegawai arsip yang wajahnya tampak gugup, tapi suaranya tetap lugas. Berdasarkan catatan server internal, ada pengeditan dokumen yang dilakukan dari akun pegawai tertentu. Namun waktu itu ada permintaan verbal dari pihak keluarga laki-laki. Kalimat itu menggantung. Hakim menatapnya, memastikan ia selesai bicara. Pengacara bertanya lebih lanjut. Apa permintaan itu khusus mengarah pada berkas atas nama Imam dan Lastri? Iya, itu permintaan untuk menyelaraskan dokumen agar sesuai dengan permohonan yang diajukan pihak laki-laki. Kepalaku terangkat pelan. Di depanku, Imam menelan ludah keras, hingga aku bisa melihat gerakan tenggorokannya. Saksi ketiga dipanggil. Seorang yang pernah diminta membantu mengurus legalisasi dokumen. Langkahnya kecil, suaranya tidak lantang, tapi setiap katanya seperti jarum yang menusuk langsung ke inti masalah. Saya diberi dokumen untuk ditandatangani oleh 2 pihak. Tapi saat saya menerima, tanda tangan pihak perempuan sudah ada. Ia melirik Imam sebentar. Tanda tangan itu tidak sesuai dengan arsip asli. Pengacara menambahkan, apakah Anda diberi instruksi langsung? Iya, dari pihak laki-laki. Ruangan jadi sangat hening. Tidak ada yang bergerak. Bahkan napas Imam pun terdengar lebih kasar, seperti ia baru saja memanjat tebing curam. Setelah ketiga saksi dipanggil, pengacara memaparkan rangkuman singkat, bukan pengulangan, hanya benang merah. Perubahan dokumen, tanda tangan palsu, arahan untuk mengajukan berkas yang telah dimanipulasi, dan metadata yang mendukung semuanya. Hakim meminta Imam memberikan tanggapan. Inilah momen itu. Momen yang sejak awal kutunggu tanpa berani membayangkannya terlalu jauh. Aku menoleh sedikit, mengamati wajah Imam. Tidak ada lagi ketenangan yang dulu sering membuatku meragukan diriku sendiri. Tidak ada lagi sorot tajam yang memojokkanku. Yang ada hanya kepanikan yang berusaha ia tutupi, tapi gagal. Ia berdiri. Saya tidak melakukan itu, katanya pelan. Hakim mengangkat kepala, melihat langsung ke arahnya. Imam mencoba menarik napas, tapi suaranya kembali goyah. Apa yang mereka katakan, pasti ada kesalahan. Saya tidak pernah memanipulasi apapun. Pengacara menendangnya dengan pertanyaan yang menunggu sejak awal. Kalau begitu, bisakah Bapak jelaskan kenapa tanda tangan di dokumen itu berbeda dengan tanda tangan asli Bu Lastri? Imam terdiam. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Lantai seperti menahan gema kejatuhan itu. Dan mengapa dokumen versi kedua masuk dari akun yang terhubung dengan perangkat Bapak? Ia berkedip. 1 kali. Lalu 2 kali. Tubuhnya terasa kehilangan pijakan. Suaranya keluar hampir seperti bisikan yang patah. Saya tidak tahu. Pengacara tidak menyerang lebih jauh. Ia tahu Imam sudah tersudut. Hakim mencatat sesuatu di berkas. Ruangan kembali diam. Imam duduk perlahan, bahunya turun, wajahnya pucat.
Topeng ketenangan, kendali, dan kuasa yang dulu selalu menutupinya kini bukan hanya retak, tetapi pecah habis-habisan di depan semua orang. Aku memandangnya tanpa kebencian. Yang kurasakan justru kelegaan yang lembut. Bukan karena ia tersudut, bukan karena ia kalah, tetapi karena akhirnya kebenaran menemukan ruangnya. Imam menatap meja, bibirnya bergetar tipis. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak lagi bisa menyangkal apa yang telah ia lakukan. Dan itu adalah runtuhnya topeng terakhir yang selama ini menutupi siapa Imam sebenarnya. Keruntuhan argumen Imam di persidangan terakhir masih jelas terbayang. Ekspresinya yang goyah, jawaban yang patah-patah, dan diam panjang ketika bukti-bukti dipaparkan tanpa celah. Semua itu kini menjadi latar ketika aku kembali memasuki ruang pengadilan hari ini. Hawa pagi terasa lebih dingin, tapi di dadaku ada sesuatu yang hangat, sesuatu yang belum berani kusebut sebagai harapan, namun tak lagi semuram sebelumnya. Aku duduk di kursi yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Pengacara di sampingku tenang, memeriksa ulang berkas walau sebenarnya semua sudah lengkap. Ia hanya memastikan bahwa tidak ada satupun celah yang bisa dimanfaatkan Imam untuk bangkit dari runtuhnya argumennya minggu lalu. Pintu ruang sidang dibuka. Imam masuk. Ia berjalan pelan, berbeda dari caranya berjalan dulu, yang penuh kepercayaan diri, penuh kontrol. Bahunya tidak lagi terangkat, dan wajahnya tampak lebih pucat. Ketika ia duduk, aku sempat melihat matanya menghindari tatapanku. Mungkin malu, mungkin takut, mungkin masih mencoba menyangkal di dalam benaknya sendiri. Tapi aku tidak lagi terpengaruh. Tidak lagi. Hari ini adalah hari keputusan. Hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Setelah prosedur formal dilewati, hakim membuka berkas keputusan itu. Berkas yang menentukan arah hidupku dan hidup Lili. Aku menahan napas, tanganku menyatu erat di pangkuan. Suara hakim terdengar stabil, tapi tidak dingin. Tidak juga berat. Hanya jelas. Setelah melalui pemeriksaan bukti tambahan dan keterangan saksi, pengadilan menilai bahwa terdapat ketidaksesuaian yang signifikan dalam dokumen yang digunakan dalam proses sebelumnya. Kata-kata itu menghantam dengan lembut, tapi kuat. Aku menunduk sedikit, bukan karena takut, tetapi untuk menahan gemetar. Bukti menunjukkan adanya rekayasa pada dokumen yang mengakibatkan putusan terdahulu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Imam menegakkan tubuh, tapi hanya sebentar. Setelah itu ia menunduk, kedua tangannya saling bertaut di atas meja, bergetar ringan. Hakim melanjutkan. Dengan mempertimbangkan bukti baru dan kondisi yang ada, pengadilan memutuskan untuk membatalkan putusan sebelumnya. Aku mengembuskan napas lirih, napas yang sudah kutahan bertahun-tahun rasanya. Pengacara menoleh sedikit ke arahku tanpa berkata apapun. Itu adalah isyarat bahwa semuanya berjalan sesuai yang harusnya. Hakim membuka lembar berikutnya. Untuk hak asuh anak atas nama Lili, pengadilan menetapkan bahwa hak asuh penuh dikembalikan kepada ibunya, Lastri. Seketika dunia seperti berhenti di satu titik. Semua suara meredam kecuali suara di dalam dadaku sendiri. Aku menggenggam tepi kursi. Sakit, tetapi aku tidak melepas. Aku butuh sesuatu untuk menahan tubuhku agar tidak roboh oleh perasaan yang menyerbu sekaligus. Hakim masih melanjutkan pembacaan putusan, tapi kalimat berikut inilah yang membuat mataku mulai berkaca-kaca. Pengadilan juga memutuskan bahwa rumah yang sebelumnya menjadi objek sengketa dikembalikan kepada Lastri sebagai pemilik sah. Rumah, tempat di mana aku membesarkan Lili. Tempat di mana semuanya dimulai dan juga berakhir begitu tiba-tiba. Kini, tempat itu kembali. Bukan sebagai milik, tapi sebagai bagian dari hidupku yang pulih sedikit demi sedikit. Aku tidak menangis. Belum. Tidak di ruangan ini. Ketika hakim mengetuk palu sebagai penanda putusan, suara itu bergema seperti retakan terakhir dari dinding yang selama ini menahanku untuk melihat terang. Sidang ditutup. Pengacara mengemasi berkas dengan tenang, tapi aku tahu ia memperhatikan caraku bernapas yang belum stabil. Imam tetap duduk. Ia tidak berdiri, tidak mencoba mendekat, tidak mengatakan apapun. Hanya menatap meja kosong di depannya dengan wajah kosong. Seolah baru menyadari bahwa sesuatu yang ia anggap miliknya telah pergi untuk selamanya. Bukan hanya rumah, bukan hanya hak asuh, tapi juga kendali. Kekuasaannya atas hidupku runtuh,
dan runtuhnya itu bukan karena aku membalas, tetapi karena kebenaran akhirnya ditemukan. Aku bangkit. Langkahku mantap. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, punggungku tegak tanpa merasa sedang memaksakan diri. Di luar ruang sidang, Lily sudah menungguku di bawah pengawasan petugas. Rambutnya yang hitam lembut jatuh ke bahu, dan matanya membulat ketika melihatku keluar. Ia berdiri dari kursinya, ragu-ragu, seperti tidak yakin boleh berlari ke arahku. Aku membuka tangan. Cukup itu saja. Lily langsung berlari. Tubuh kecilnya menghantam dadaku dengan kekuatan yang hanya dimiliki anak yang terlalu lama menahan rindu. Aku memeluknya erat, erat seperti seseorang yang menemukan kembali bagian tubuhnya yang hilang. Bu, suaranya pecah kecil, tercekat di antara isakan. Aku takut ibu nggak datang lagi. Aku membenamkan wajahku di rambutnya. Aku di sini, nak. Aku selalu ada. Pelukan itu bukan hanya pelukan. Itu adalah titik balik. Itu adalah jawaban dari setiap malam gelap, setiap ketidakpastian, setiap ketidakadilan yang memaksaku bangkit. Tanganku membelai punggungnya pelan. Lily menggenggam bajuku erat seolah takut aku menghilang lagi. Aku di sini, ulangku. Lebih pelan, lebih dalam. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku merasa lengkap. Bukan sempurna, karena hidup tidak pernah kembali tanpa bekas, tapi utuh. Dan di tengah pelukan itu, dunia yang sempat dirampas dariku perlahan kembali membentuk dirinya. Tidak seperti dulu, tidak seperti versi yang pernah hancur, tapi menjadi sesuatu yang baru. Rumah di mana aku bisa memulai lagi bersama Lily, tanpa bayang-bayang imam yang pernah menguasai segalanya. Hari ini, putusan itu benar-benar membalikkan segalanya. Dan aku, akhirnya kembali menjadi ibu yang bisa memeluk anaknya tanpa takut kehilangan lagi. Kemenangan itu, putusan yang mengembalikan hak asuh Lily dan rumahku, masih terasa seperti sesuatu yang terlalu besar untuk disimpan di dada. Kadang aku mengingatnya kembali hanya untuk memastikan bahwa itu bukan mimpi. Bahwa semuanya benar-benar terjadi. Bahwa setelah begitu lama dipaksa bertahan dalam badai, akhirnya aku sampai juga di daratan yang kukira tak mungkin lagi kutuju. Namun kemenangan itu bukan akhir. Ia adalah pintu. Dan di balik pintu itu, aku masih harus belajar menjalani hidup yang perlahan-lahan ku kembalikan ke bentuknya. Hari pertama kembali ke rumah merupakan campuran antara rasa asing dan hangat. Rumah itu tidak berubah banyak, hanya lebih sepi, lebih dingin. Tirai yang dulu ku bebereskan tiap pagi kini kaku, dan lantai mengilap tidak lagi membawa pantulan langkah kecil Lily seperti dulu. Saat aku membuka pintu, Lily berdiri di belakangku, kedua tangannya menggenggam tali tas kecilnya. Ia menatap ruang tamu itu lama, seperti melihat kembali kenangan yang sempat ia pertanyakan apakah masih bisa ia miliki. Bu, katanya pelan, baunya masih sama. Aku tertawa kecil sambil mengusap kepalanya. Rumah memang selalu menunggu pemiliknya. Kami masuk bersama. Langkah kami menggema lembut di ruang yang siap terisi kembali oleh kehidupan. Bukan oleh kekhawatiran, bukan oleh tekanan, tapi oleh sesuatu yang lebih stabil, lebih jujur. Hari itu kami membersihkan rumah tanpa banyak bicara. Lily menyeka meja, aku merapikan lemari piring. Sesekali kami bertukar pandang dan tersenyum kecil, seperti sedang membangun bahasa baru yang hanya dimiliki oleh kami berdua. Yang hilang sedang kembali, satu gerakan kecil pada satu waktu. Hari-hari berikutnya terasa seperti latihan ulang untuk menjadi diri sendiri. Aku mulai memasak lagi. Bukan karena harus, tapi karena aroma tumisan bawang mengingatkanku pada masa ketika hidup masih sederhana. Lily membantu memotong sayur, meski kadang potongannya tidak beraturan. Ia bicara lebih banyak sekarang. Lebih jujur, lebih bebas, tanpa takut ada yang memarahinya karena hal kecil. Bu, katanya suatu sore, suaranya malu-malu. Boleh nggak aku pajang lagi gambar yang dulu itu? Yang ibu tempelin di kulkas. Tentu boleh, jawabku. Dia berlari ke kamarnya dan kembali dengan secarik kertas kusut berwarna-warni. Gambar itu sudah pudar, tapi aku masih ingat ketika ia menggambarnya pertama kali. Aku dan dia, tangan kami saling menggenggam. Ia menempelkannya di kulkas dengan magnet kecil berbentuk bunga, lalu menatapku seolah menunggu persetujuan. Bagus, sayang, kataku sambil memeluknya dari samping. Sangat bagus. Wajahnya memerah menahan senang.
Momen kecil seperti itu, dulu terasa biasa, sekarang menjadi tanda betapa banyak hal yang kami dapatkan kembali. Malam-malam juga berubah. Dulu, setiap aku hendak tidur, ada ketakutan tipis yang menyelinap ke dadaku. Takut ada surat panggilan baru, takut ada keputusan yang mengalihkan arah hidupku lagi, takut semua yang kupegang tidak cukup kuat untuk bertahan. Sekarang, sebelum tidur, aku hanya memandangi langit-langit kamar dan menarik napas perlahan. Tidak semuanya beres, tidak semuanya sempurna, tapi tidak lagi ada beban asing yang menindihku. Lily tidur lebih nyenyak. Kadang ia memeluk guling, kadang ia membolak-balik buku cerita sampai ketiduran. Suatu malam, ketika aku ingin mematikan lampu kamarnya, ia membuka mata setengah mengantuk dan berkata, "Bu, apa besok kita bisa sarapan bareng lagi?" Tentu saja. Itu hal yang dulu normal. Tapi baginya, itu adalah doa kecil yang sempat hilang dari rutinitasnya. Di hari Minggu pertama kami kembali, aku mengajak Lily berjalan ke taman dekat rumah, tempat yang dulu sering kami datangi sebelum semuanya berubah kacau. Taman itu masih sama, pohon besar yang meneduhkan bangku kayu, penjual es krim di dekat pintu masuk, dan tawa kecil anak-anak yang berlari di jalur setapak. Lily berlari duluan, rambutnya berkibar. Aku menyusul pelan sambil memperhatikan betapa bebas langkahnya. Betapa aku pernah lupa bahwa anak seharusnya hidup tanpa ketakutan orang dewasa. Kami duduk di bangku yang sama seperti dulu. Lily menikmati es krimnya, sementara aku memandangi langit yang bersih, terlalu cerah untuk hari yang baru saja selesai hujan semalam. "Bu," katanya tiba-tiba, "sekarang kita nggak akan pisah lagi, kan?" Tanya itu menghentikan waktuku sejenak. Aku menoleh, menatap wajah kecil yang pernah dipaksa dewasa lebih cepat dari seharusnya. "Kita di sini," kataku pelan, menggenggam tangannya. "Dan kita tetap di sini. Bersama." Ia mengangguk, kali ini tanpa ragu. Aku merasakan kehangatan merayap ke dadaku. Bukan kehangatan yang tiba-tiba meledak, tapi yang santun, yang menenangkan, seperti api kecil di perapian yang perlahan menghangatkan seluruh ruangan. Saat matahari senja turun, aku dan Lily berjalan pulang. Jalan setapak terasa lebih ringan, trotoar lebih bersahabat, bahkan angin sore terasa seperti menyambut kami kembali. Rumah kami terlihat dari kejauhan, bentuknya sederhana, tapi bagi kami itu adalah tempat di mana luka bisa pelan-pelan disembuhkan. Ketika aku membuka pintu, Lily berlari masuk sambil meletakkan sandal dengan rapi. Ia tertawa kecil, lalu memanggilku untuk melihat hal-hal kecil yang ingin ia rapikan. Dan aku berdiri di ambang pintu sebentar, menatap ruang tamu yang kini terasa lebih hidup. Mendengar tawa Lily yang memenuhi dinding-dinding itu. Merasa bahwa ketenangan yang lama hilang akhirnya kembali menempati tempatnya. Bukan euforia, bukan kemenangan besar, hanya kehangatan yang menyebar perlahan di dalam diriku. Hidup ini, sedikit demi sedikit, akhirnya kembali ke tanganku. Berjalan bersama kisah Lastri mengingatkan kita bahwa hidup tak selalu memberi jalan yang lembut. Tapi setiap luka bisa menjadi pintu menuju keberanian baru. Bila kamu sedang melewati sesuatu yang berat, ingatlah, tidak ada badai yang abadi, dan tidak ada kegelapan yang mampu memadamkan hati yang terus mencari cahaya. Pelan, tenang, satu langkah kecil setiap hari, itu sudah cukup untuk kembali menemukan diri sendiri. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dengan sepenuh rasa. Kuharap hatimu selalu dijaga hangat, dan langkahmu selalu dipenuhi keberanian. Sampai bertemu di cerita berikutnya.